Salam mulia, jaya, jaya. Merdeka nggak? Dunia 1 telah di-reinstall dan hidup dalam perdamaian dunia. Itulah tugas Menteri Pertahanan. Jangan ngurusin cuma alutsista. Kan ini fakir miskin dan terlantar. Kalau orang kaya gimana? Iya, kalau orang kaya juga tetap dilindungi ya. Artinya sebenarnya Lord ini Pancasila sejati. Haram bagi penduduk Indonesia yang miskin. Dan berani membangun Indonesia dengan ekonomi mandiri, maju lebih baik tanpa berhutang. Salam mulia, jaya jaya. Salam perdamaian dunia 3, wajib aman dan salam cinta dan cuan. Kepada keseluruhan saudara-saudara yang hadir di sini, seluruh pemimpin negara-negara pemerintahan di dunia 3 saat ini, Lord Rangga hadir di hadapan kalian sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Juga sebagai pemimpin besar revolusi sistem dunia 3, maka mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebagai pemimpin di antara pemerintahan-pemerintahan yang ada di seluruhan planet bumi. Lord memberikan satu amanat, memberikan maklumat kepada saudara sekalian. Kali ini kita memasuki dunia 3. Tentu tatanan baru United Nation UN adalah merupakan bagian sebagai sejarah yang telah kita bentuk. Bahwa setelah kekosongan dunia 2 saat itu, sejak Hiroshima Nagasaki meletus, itu menjadikan batas bahwa dunia 1 ke dunia 2 telah di-reinstall. Maka pada proses keberadaan masa transisi di tahun 2023, 25 masa transisi 2023 sampai dengan 2025 menjadikan satu keberadaan tetap kesepakatan pemerintah bisa memberikan atas jaminan kenyamanan, jaminan kesejahteraan, dan hidup dalam perdamaian dunia. Namun pada proses perjanjian baru dilakukan setelah Perang Dunia II dan berakhirnya pada proses masa jabatan UN 75 tahun, tentu menjadi satu ketentuan kewajiban bahwa Lord Rangga segera mungkin akan mengundang saudara sekalian untuk hadir di Bandung dalam rangka menyelesaikan atas perjanjian baru dalam dunia 3, yaitu melaksanakan atas kongres atau konferensi dunia 3. Ingat bahwa situasi perjanjian dunia 3 nanti akan telah ada wujud kesejajaran bagi seluruh perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan hidup perdamaian dalam bentuk perdamaian. Dengan Lord membagi bumi akan menjadi kekuatan menjadi 4, yaitu United States of America, United States of Pacific, United States of Eropa, dan akan menjadi satu kekuatan United States of Southeast Asia. Di sanalah Indonesia akan memimpin sebagai tatanan pada proses Sundaland seluruh dunia untuk melakukan sisi pusat Bandung sebagai tanah Atlantik atau daratan Atlantik sebagai pusat pemerintahan dunia akan bisa diwujudkan pada proses keberadaan Indonesia yang berartikan dari asal ini Sunda akan menjadi terdepan pada proses sebagai mercusuar penataan di dunia 3. Inilah amanat Lord Rangga pada saat pertemuan saat ini para tingkat pemimpin-pemimpin yang hadir saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian dan apresiasi setinggi-tingginya. Segala atas kekurangannya, Lord ampuni. Salam mulia, jaya jaya.
Bos, kok si bos tidur sih bos? Bos bangun bos. Ah, Udah ada bintang tamu loh Udah bos, ada kok ya? bos malah tidur sih? ini ajudan paling bagus nih, orang lagi mimpi enak-enak di bangunan. Di bangunan. Ya. Laut Rangga. Salam mulia jaya. Salam Mulia Jaya. Ya, itu salam dunia itu. Salam dunia ya. Saya tadi nungguin Laut Rangga terus ketiduran. Iya. Soalnya kelamaan itu. Maafkan tadi karena macet. Macet ya. Karena persoalan DKI dulu ya, sebelum Pak Jokowi merancang IKN, Iya. Lord telah memimpikan bagaimana ibu kota diperluas di Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Iya, jadi ibu kota gitu, Lord. Ibu kota, seluruh Pulau Jawa menjadi Bentar. ibu kota Kan negara. saya barusan tidur, baru juga mimpi Laut Rangga. Iya, sehingga Lagi tidak ada mimpi- macet harusnya. Mimpi pidato. Baru mimpi udah ada di sini ya bos ya? Udah ada di sini, udah ngomongin Jakarta aja nanti. Berat ini kita persoalannya nih. Gini Lord, ini kan kita di acara apa nih? Apa acara? Rasiso Rasiso, bos, karena belum iya. tidur. Nah ini sebenarnya pembawa acaranya Mbak Sasha nih. Iya, kita opening dulu aja Oh, nih silakan, Mbak bos nih. Sasha. Oke baik. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Sasha Monica dan bos saya siapa? Diulipa. Iya, Deoli Payumara dalam acara Rasiso. Oke. Loh, ini bintang tamunya? Iya bos nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial bos. Beliau ini seorang tokoh dunia dan selaku pemangku bumi dan tatanan dan pemimpin dunia tatanan baru siap jadi presiden RI 2024. Wah. Siapa Iya, lagi nih. kalau bukan Lord Rangga. Lord Rangga. Iya, oke baik. Di samping kita sudah ada nih bos nih, Iya. bintang tamu spesial kita ya. Siap. Lord Rangga. Iya, bagaimana kabarnya Lord Rangga? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Nah tadi Seperti itu halnya tadi- kabar. Sebentar, tadi Yes. kabarnya gimana? Ngasih salamnya tadi barusan yang kecil. Salam mulia Salam Jaya. Jaya. Salam mulia Jaya. Jaya. Merdeka enggak? Ya kalau sudah mulia pasti sudah merdeka. Oh sudah merdeka, jadi nggak perlu Tapi ada kalau kata merdeka, Iya. kata merdeka itu ada artinya. Iya. Mengelola ekonomi rakyat dengan kekuatan aset, itulah merdeka. Jadi kita tidak cuma Iya. merdeka. Ya, tapi nggak tahu jalan artinya. jalan aja harus bayar. Iya. Berarti ekonominya Lord itu nyindir apa enggak sih, Lord? Berarti itu Sekolah belum masih merdeka jadi- ya Lord. Belum Ya, merdeka, kalau ya. jalan kita masih bayar dalam artian ya. Jalan Kemudian- tol maksudnya? Iya jalan tol lah maksudnya. Oh iya. Kemudian sekolah kita, anak kita juga Masih bayar. Bukannya sekolah udah gratis, Lord? Tidak semuanya, tapi pada prosesnya harusnya dari TK hingga perguruan tinggi ya. Menjadi gratis satu ya tanggungan harusnya ya. beasiswa dan itu tanggungan rakyat. Karena apa? Ya. Fakir miskin, anak terlantar, itu semuanya harus dilindungi dalam artian dibiayai oleh negara. Kecuali orang kaya, Lord. Kan ini fakir miskin dan anak telantar. Kalau orang kaya gimana, Lord? Iya, kalau orang kaya juga tetap dilindungi ya Oh, iya, atas Sah. hak keamanannya. Karena sejahteranya suatu negara atau pemerintahan setelah rakyatnya merasakan kebahagiaan, hidup sejahtera dan juga merasakan nyaman. Kenyamanan. Ya, kalau Itu standar ya. itu negara. Internasional? Ya, kalau standar internasional kalau negara atau pemerintahan tidak melaksanakan itu pasti negaranya dihilangkan. Harus Sebagai dihilangkan, pemerintahan ya. dihilangkan. Kalau di Indonesia kan nggak gitu kan, Lord ya. Maksudnya Indonesia pemerintahnya masih oke-oke aja gitu ya. Ya, di Indonesia pemerintahannya masih bisa kita tolerir dalam artian gini. Pada proses pencapaian atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menuju pada proses ke sana. Maka adil dan makmur menjadi satu tujuan. Betul. Atas negara tersebut masih dilaksanakan. Nih ada pertanyaan dari saya nih, Lord ya. Iya. Ya kan. Ini Lord ini kan mantan petinggi Sunda Yes. Empire. Ya. Ini kenapa sih mantan? Karena Emang sudah tutup itu Iya, kerajaan? karena sudah empire sekalipun tidak dibubarkan pada saat atas sidang ya. Dibubarkan oleh Tidak dibubarkan. tapi Tetapi dengan kejadian proses keberadaan Mahkamah Sudah III ada Pada supaya proses kesalahpahaman tidak menjadikan satu yang terus menerus akhirnya tentang Sunda Empire sudah diberikan atau diserahkan kepada internasional, artinya dijadikan sebagai legenda yang manis. Legenda, jadikan legenda yang sudah manis. ya, pokoknya legenda yang manis. Tapi kan ini kita mau cari tahu dulu Jadi, nih sebenarnya ini Mantan kan- ya sudah. mantan. Mantan. Berarti Kenangan kerajaan manis berarti apa itu ya. Sunda Empire itu dulu ada, Lord. Eh,
bukan namanya Sunda Empire. Namanya apa dulu itu, Lord? Dulu yang sesungguhnya ada adalah Son of the Empire. Son The Empire. of the Empire. Wilayahnya adalah Sundaland. Sundaland. Sun ini Dan bukan Sundaland itu adalah seluruh bumi. Sun ini bukan matahari kan? Sun, ya matahari. Matahari. Diartikan. Kalau Sun di sana, Mm-mm. bahasa Inggrisnya Sun. Tapi Sun. kalau bahasa sini Sunda. Jadi Sunday. Sama, Sunda juga artinya adalah matahari. Berarti Karena Sunda api yang itu abadi itu adalah matahari. dari kata Sunday katanya. Ya, dan hari itu tadi maka disebut Hari Agung. Mm-mm. Hari Agung itu kan Ya. Sunda itu. Ya. Sunda Day. Kemudian Ya. dirangkum menjadi satu menjadi Sundai. Ya. Kalau dibaca bahasa Inggris menjadi Sandai. Ya. Jadi ya. Hari Agung. Iya. Jadi legendanya itu pernah ada namanya Sunda Empire yang sudah Sunda ada. Empire tidak ada, Tidak ada. tapi justru yang tadi saya maksud dari dulu hingga kini ada adalah Sunday of Empire. Sun the of Of the Empire. Empire. Sehingga disingkat menjadi Sunda Empire. Sunda Empire. Ya, pokoknya kalau diputar balik jadi kerajaan matahari lah gitu deh. Iya, jadi kerajaan matahari itu diartikan. Iya kan? Jadi kesimpulannya ini kan kerajaan matahari Iya, jadinya yang kan? menghidupi atas bumi maksudnya. Nah, itu maksudnya berarti ada cahaya Ada cahaya di bumi, ya. ada Iya. tumbuh-tumbuhan tumbuh. Karena bumi juga asalnya sebenarnya gini, Bang Delon ya, Bang Deo ya. Ya. Asalnya peletikan matahari. Bumi itu asalnya Peletikan dari planet yang disebut inti nuklir matahari. loncat dia. Loncat kecil ini Jadi menggulung planet. dari proses ini, api itu akhirnya Jadi pada titik bertemu menjadi partikel besar. partikel itu menjadi membeku, akhirnya menjadi bumi. Nah, Dan inti bumi sampai hari masih ada, dalam artian inti Masih bumi yang ada dimaksud panasnya. inti nuklir itu panas, yaitu dalam kedalaman 6.000 km. nah ini masuk akal. Jadi ini adalah teori yang masuk akal. Ya, kan Big gitu Bang kan. dari Big Bang. Ya, gitu. Big Bang ya. Dan Udah. yang mau tidak mau, dunia kenapa harus tunduk kepada proses keberadaan Ya. kita di sini, Ya. di tanah artinya Atlantik, Ya. dari Atlantik, karena dari kodrat iradat Tuhan yang Maha Berkuasa menentukan bumi kejadian saat itu pertama kali daratan muncul, Ya. yaitu bumi Atlantik. Yaitu dari bumi Ayu Brebes hingga ke Bandung sampai Itu pertama kali lah ya. ke ini Banten. Ya, itu kalau itu nanti kita lihat Ya, itu. dan itu artefaknya sampai sekarang masih ada. Artefak. Membekas pada proses keberadaannya pegunungan yang tidak pernah putus. Ya. Pokoknya Sepanjang itu. di wilayah selatan Jawa ini pegunungan nggak pernah putus lah ya. Putus karena itu Muter ada gitu. yang disebut tanah Atlantik tadi. Ya, tanah Nah, Atlantik. itu bisa ya. dilihat. Jadi nggak usah mencari-cari yang susah. Makanya ini kita masih bingung ini soalnya kan di sini kan ada Son of the Empire kan. Yes. Kerajaan matahari. Ini kan pasti ada kaitannya dengan Jepang nih. Oh, Kan itu Jepang anak juga- matahari. Oh, menyebutnya. anaknya matahari. Dia anak matahari menyebutnya. Makanya anak matahari. Jadi kita ini kalau di sini itu adalah rajanya. Iya. Sini segala sesuatunya. Kalau dulu mengenal orang dalam peradaban, dewa-dewa Ya. di dunia, sekalipun dulu Mesir mengaku Mesir kuno, tapi kan baru 3.000 tahun yang lalu, setelah Masehi. Itu pun mencari dewa Ra, Ya. bukan rasis ya, Ra, dewa Ra, ya. Ya, dewa Ra tetap aja ke sini, ke tanah daratan Atlantik, itulah Ya. Bandung. Ya. Pokoknya sekitar Jawa Barat situlah ya. Ya, ya. begitupun kalau ditarik pada proses keberadaan, Mm-mm. proses di zaman sebelum ada Islam. Ya. Sejarah itu pada saat ceritanya Nabi Isa Ya. alaihissalam Ya. itu Yesus juga Kristus. ada cerita Nabi Isa. ya itu ada cerita ke sini Mm-mm. dalam artian pada proses tetap bahwa tanah daratan Atlantik itu menjadi satu kodrat iradat Tuhan bahwa itulah tertinggi dunia. Ya. Jadi, sehingga menjadi satu ketetapan dari proses keberadaan pemerintahan dari dulu hingga kini menjadi pusat penyelesaian atas kemelut dunia. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya Sunda Empire ini, iya kan? Biar nanti saya dengar ya, nanti Sunda Empire ini menjadi pusat kegiatan masa lalu dan sampai sekarang dan menjadi petingginya di situ kan. Pimpinannya kan dari Sunda Empire ini kan. Jadi Sunda Empire itu sudah tiada. Sudah tidak ada. Sudah tiada. Jadi jangan bahas tentang Sunda Empire. Iya. Sudah tiada. Jadi Tetapi sekarang pada adanya apa nih? pada proses keberadaannya tetap Bandung sebagai tanah Atlantik. Ya, jadi kesimpulannya Sunda Empire sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Yang ada Bandung. Ya, tanah Atlantik tadi bahwa Tanah Bandung Atlantik. sebagai tanah disebut
dulu primitive land. Iya, sebenarnya Ya, apa? primitive land. Primitive. Artinya tanah pertama. Tanah pertama. Makanya di sana disebutnya ada cerita yang paling kita dengar, yaitu cerita Nyimas Dayang Sumbi. Nah, Itu cerita pertama kali legenda yang pertama dunia dalam proses keberadaan ada. Dayang Sumbi itu tadi, Sumbi, sumbu, bumi. Maka Bandung dinyatakan sebagai sumbu bumi. ya pokoknya kalau dari ilmu Sunda Empire yang sudah nggak ada ini, Tanah Bandung itu adalah sumbu bumi. Menyimpang sedikit Lord nih, Yes, sebelum nggak kita masuk ke materi lagi ya kan, pasti ada bunga-bunga pertanyaan Lord ya. Iya. Ini kenapa masih pakai lambang Pancasila Lord ini Lord? Oh, Sama ini. di sini ya. Ini adalah konsekuensi. Kan kalau Pada Pancasila saat ini kan dunia tiga, Garuda ini bukan hanya milik Indonesia saja. dulunya Sekarang pun. burungnya atau Iya, pokoknya burungnya. burungnya. Gambar burung kayak gini, Garuda ini bukan milik kita saja. Kalau burung Garuda kita adalah ini bentuknya emas ya. Makanya jangan tolong itu burung Garuda jangan diganti-ganti. Termasuk di gedung MPR tuh. Ya. Warna hitam, tahu nggak ideologinya tentang? Indonesia itu yang disebut dari kata ini Sunda, diambil dari kata ini Sunda, Soenda, ya. Ya. Kemudian tanahnya berangkat dari kedaulatannya adalah dari RIS, dulu dinyatakan dari Sunda besar dan Sunda kecil diambil dari Sundaland. Ya. Burungnya adalah burung emas. Ya. Kalau Amerika burung Garudanya lah putih, white, gold, ya, eagle gold. Itu adalah kita, eagle gold. Tapi kalau Amerika adalah white eagle, ya, Ya. eagle white. Karena dia security, putih. Ya. Intinya keamanan. di sini Garuda karena memang punya banyak negara lah Garuda Ya, ini kan. bukan punya negara, banyak negara. Ini Lord mewakili pada kekuatan sebagai Garuda Gold, sebagai Ya. pemilik pada proses keberadaan yang ada. Iya, persoalannya kan di dalam Garuda itu ada lambang padi dan kapas, lambang rantai, lambang Iya, betul. banteng Iya, juga ini itu iya. ikut juga dalam posisi Garuda itu. Garuda, yaitu dalam bentuk ideologi Pancasila. Nah, jadi dalam konteks yang lebih kecil itu adalah bagian dari ideologi. Bagian dari ideologi. Artinya dunia. sebenarnya Lord ini Pancasilais sejati. Amin. Amin. Dan ya. Jadi kan Sekarang juga mereka milenial khususnya harus mulai dari sekarang ya. iya, kembali ke mana? Ke Pancasila sejati. Pancasila sejati. Karena Pancasila itu sebenarnya juga kalau itu sudah diterapkan pada proses di negara-negara lain, Iya. maka itu mencapai pada sisi hal yang mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, Rakyat Indonesia. seluruh Itu dunia. sila keberapa itu Lord? Sila kelima. Oh, kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, Itu yang lagi rame nih sekarang. kerakyatan. Kenapa kok itu disimpangkan oleh keadaan situasi saat ini? Sejak amandemen Bentar, Iya. kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilannya udah ditinggalkan. Sekarang MPR bukan lagi anggota lembaga tertinggi negara. Sekarang pemilihan juga langsung. Akhirnya banyak pemilihan di DPR, pemilihan kepala daerah, berantem sampai di bawah mati. Kan ini kan ada juga pemilihan RT loh. Iya. Maksudnya kalau sampai pemilihan itu sampai ke wilayah RT ya, Iya. ya kan rukun tetangga itu kan. Mungkin juga ada pemilihan istri juga di dalam ini atau itu suami gitu kan. Pemilihan kan lu Rod. Cuman yang disesalkan gini, ketika sisi amandemen ya, Iya. bagi lot lah ya. Iya, ini ada amandemen di Undang-Undang Dasar 45 Iya, kita ini. Pancasilanya ketika ada pemilu, pemilihannya langsung. Bukan berdasarkan musyawarah. Iya, harusnya musyawarah dulu. Berdasarkan DPR yang milih, berdasarkan MPR yang milih. Nah, Itu yang dibenarkan, bukan langsung. ini menarik loh, ini kita agak ke Iya. kiri dikit ini Iya. ininya ceritanya. Iya, Soalnya kan ini pembahasannya. kan ada juga ide-ide di mana waktu pemilihan langsung oleh rakyat itu ternyata banyak uang keluar nih. Iya, Kalau betul. kita mau jadi wali kota, kita harus punya modal 300 miliar. Buat kuci gitu kan. Iya. Gitu. Makanya jadi wali kota. Ketika jadi wali kota, mau nggak mau kita gimana ngembalin duitnya kan akhirnya. Dan itu baru satu. Kemudian wali kota belum tentu juga orang pintar jadinya Yes. nih. Asal punya duit Asal punya jadi duit wali aja kota. ya. Makanya tadi bahwa itu sila keempat sudah dilanggarnya oleh kita. Jadi yang paling indah bagaimana? Apa Yang kembali paling indah lagi? adalah kembali pada proses Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, dan Pancasila di sana. Pancasila yang sila Ditempatkan keempat pada tadi sila ya. keempat pun tadi, bahwa keempat tadi Iya. jangan dilanggar. Jadi pemilihannya kembali pada proses musyawarah. Musyawarah Iya. di perwakilan Di kan? perwakilan. Sesuai dengan Pancasila Yes. kan?
Dan Ini- Lot saat ini adalah memperjuangkan pada proses di lokomotif itu. Ya. Lot beroposisi dengan pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan saat ini pada Undang-Undang 45 amandemen. Lot memperjuangkan bagaimana pada proses Ya. Undang-Undang Dasar 1945 Ini yang sampai mulai ke dan konsekuen. presiden ini apa taraf apa gubernur wali kota Harus wali kota gubernur harus dipilih dengan proses perwakilan. kecuali presiden Lord. Presiden juga harus perwakilan. Nah, Harus ini. ya. Tidak boleh langsung. Itu nggak sopan, artinya dinilai 4. Iya. Melanggar sila 4. Melanggar sila Pancasila 4. Keempat Yes. Pancasila Yes. burung Garuda. Yes. Jadi harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen. Nah, ini adalah Itu pandangan pemecahan Indonesia. ini adalah pandangan dari Lord Yes. Rangga. Ya, para pemirsa Rasiso ya Mbak Sasha Iya, ya. betul. Bahwasanya lebih bagus semua kembali ke musyawarah mufakat perwakilan. Yes. Perwakilannya adalah DPR, Yes. musyawarah mufakatnya adalah MPR dan MPR. DPR. Seperti zaman Pak Harto. Ya, kita dan dulu. MPR RI-nya didudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Itulah kerajaannya Indonesia. Ya artinya perwakilan ini kan begini, ada MPR yang memang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memang Iya. yang duduk itu kalau dulu kan orang yang dipilih oleh Iya. pemangku kekuasaan pada Yes. waktu itu kan. Iya. Nah, itu juga sebenarnya juga salah satu trik sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita boleh timbang-timbang lagi, MPR itu sebenarnya adalah perwakilan dari masyarakat suku. Yes. Pimpinan-pimpinan suku. Ya, itu adalah pimpinan-pimpinan utusan golongan, adat, utusan golongan, daerah tadi. Itu masuk Utusan dia daerah. langsung otomatis begitu Iya. kan. Misalnya orang dari suku Ya, sekarang Karo, suku dulu kan adalah istilah raja. raja. Berarti raja-rajanya jadi Raja-raja dari jadi antara suku-suku perwakilan tadi masyarakat. itu bisa mewakili. Utusan golongan itu bisa golongan daripada proses, misalnya golongan NU, ketua Ya. umum otomatis. Nah, Golongan kalau- ini otomatis. Ya, kalau golongan yang ini sekarang otomatis. jadi agak bertentangan dengan Pancasila apa tidak demokrasi yang sekarang nih Lord? Ini kita bertanya loh ya. Saya bilang kalau saat ini tidak tepat pelaksanaan tersebut. Ya. Karena lembaga tertinggi negara harus ada. Ya. Sekarang masalahnya sekarang dari sisi delik hukum secara ya maupun tata negara. Ketika MPR RI tidak sebagai lembaga tertinggi negara, Ya. kemudian ngelantik yang setingkat dengan Ya, sejajar nih, apa sah? betul. Ya, oke. Kemudian kenapa lembaga tertinggi negara tidak ada? Akhirnya pengawasan pada eksekutif, yudikatif, ya. Kemudian pengawasan pada badan-badan yang lain tidak ada pertanggungjawabannya. Ya. Ya. Nah, tentu ini menjadi satu evaluasi dan sadar bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan proses lembaga tertingginya tidak ada, membuat akhirnya menyusahkan keadaan sebuah pelaksanaan sistem pemerintahan. Ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa MPR RI harusnya pada proses keberadaan lembaga tertinggi negara sebagai bentuk kerajaannya Indonesia, maka fatwa hukum Indonesia tertinggi ada di TAP MPR. Masalahnya sekarang lembaganya bukan lembaga tertinggi, kok ada TAP MPR? Ya. Dan artinya TAP MPR itu harusnya yang lalu pun tidak dipakai lagi dong, Ya. batal demi hukum harusnya. Artinya, Ini proses penjelasan dari Lot artinya harus seperti itu. aspek hukumnya ini jadi Lemah. berantakan lah ya. Berantakan. Kan tumpang Makanya, tindih ya, yes. kebalik-balik ya. Ya, jadi masalahnya makanya saat ini mumpung dalam sebelum pemilu ya, seharusnya sih MPR RI sadar dan Lot mengajak bila perlu ada sidang istimewa ya, Ya. untuk menentukan meninjau bahwa keberadaan apakah kita masih tetap menggunakan ada proses Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, Iya. ataukah Dengan dengan pembaruan yang amandemen tadi Amandemen, ya. 1946 Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen. yang sekarang Kalau secara fair harusnya ada referendum. ya. Tetapi karena misalkan butuh waktu penyingkatan kebijakan, kemarin Lot juga lobby-lobby ya sama mereka, ya kita adakan sidang istimewa Ya. berkaitan dengan tinjauan kembali terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen dan amandemen. Apakah itu yang jadikan ini? Kemudian yang lebih parah lagi nih. Ini parah Bang, nih, parah lagi. parah lagi. Apakah zaman dalam proses reformasi ini harus dihentikan dalam proses sampai di sini tugasnya? Atau Sehingga kita terima kasih kepada mereka? atau Atau digantikan satu zaman yang baru dong? ya. Kalau reformasi indah kiranya pada proses keadaan situasional sekarang tidak bisa memenuhi yang tadi, ya untuk keadaan sekarang ke sana ke depan mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, masa harus pertahankan?
Jadi lebih baik digantikan. Jadi tugasnya selesai lah sudah. selesai. Ya. Menurut Lord nih. Ya, ini Ya, kan lagi ini evaluasi menurut nih. Lord Rangga ini kan Iya. sudah Empire ini. Ya, kan. sampai selesai. Ya. Oke, Jadi prosesnya seperti tadi. ya, jadi kita dapat penjelasan bahwasanya sebaiknya jangan lagi kebalik-balik, kembalilah kepada Undang-Undang 1945 yang yang model pertama. konsekuen. Yang kedua, Garuda Pancasila Iya. juga tetap dan 5 sila ini dijalankan secara Dijalankan konsisten. secara benar. 3 itu kan dan intinya. jujur gitu. Nah, kan cuman persoalannya begini, Lord. Ini kan saya tadi bangun tidur ini kan. Habis mimpi-mimpi juga Lord lagi khotbah-khotbah nih. Kalau menurut saya khotbahnya di PBB katanya nih. Sementara dalam proses peradaannya mewakili Heeh. atas nama Lord ya. Heeh. Saat ini kan dunia tidak boleh kosong. 75% tugas UN itu kan udah selesai. Ya. 75% tugas 75 tahun 75 tahun tugas UN ini sudah selesai, sudah berakhir. United PBB ya. Maka pada sisi kekosongan, Lord saat ini mengambil pada tingkat kekuasaan di tingkat Yeah. kekosongan tersebut mewakili dalam proses peradaan zaman saat ini Ya. supaya tidak kosong, maka tetap bahwa dunia tetap bisa terkendali. Di bawah maksudnya. pimpinan Lord lah. Di bawah pimpinan. Jadi kekuasaan pengendalian kekuasaannya diambil Lord. Di bawah pimpinan Lord Ambil Lord, Rangga ya. diambil Lord. Dalam Iya. arti kekuasaan dari sisi Walaupun itu dalam kedaulatannya. mimpi saya tadi Lord. Iya, Tadi iya. kan saya mimpi tadi kan. Jadi Tadi si bos mimpinya itu. iya itu kan tadi saya mimpi itu tuh. Ternyata Lord Rangga juga mungkin menceritakan yang mirip-mirip juga. Jadi ada intuisi yang sama nih. Nyambung jadinya Ya, ya. sebenarnya antara ruh dengan ruh, rasa dengan rasa, itu bisa menimbulkan orang menyebutkan pada proses nyampe. Iya, Karena sampai manusia itu saya tadi. aja termimpi-mimpi kan. Ah. Oke bos, aku mau nanya nih bos nih sama Lord. Iya. Apa? Lord, sesuai tema tadi, Lord Rangga ini siap jadi capres 2024. Nah itu bener nggak sih Lord Rangga itu mau mencalonkan diri jadi Oh. capres? Iya, gini Zaza. Proses keberadaan ini sudah lama dan banyak pihak yang Mengapresiasi. mengusulkan Nah, apresiasi mengusulkan. Lord untuk jadi presiden. Iya. Pada proses penyiapannya juga sebenarnya bahkan terakhir almarhum ya, bunda saya saat masih ada di dalam. Ya. eh, Lord maksud di dalam mana nih? Saya nggak ngerti nih. Iya, di dalam LP dulu. Oh di dalam UI. Itu 7 hari. 7 hari? 2 Berapa? hari, 2 minggu bunda saya mau wafat nelpon Ya. melalui penjaga ya. Ya. Pada saat itu Nah. kemudian menyampaikan wasiat, Wasiat. saya tetap Wasiat. untuk maju. Ya dari doanya seorang ibu ya. Ya. Nah, pada proses perjalanan itu karena ibu juga sudah menerpa dari berita mana-mana, usulan dari mana-mana. Bentar Lord, bentar Lord. Lah, Saya- kesiapan yang dimaksud ini akhirnya bagi Lord, walaupun ini adalah merupakan di bawah rangkap tugas turun, Ya. namanya ex officio. Sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru, Lord ikhlas pada proses keberadaannya demi perbaikan dunia yang dilalui dengan kunci di Ya. Indonesia. Karena Indonesia penting jadi menentukan pada proses dunia ketiga. Ya. Akhirnya Lord bersedia untuk melakukan Proses, proses dicalonkan. dalam sebagai capres cawapres di RI ya. Ya, Untuk jadi 2024, bahasa saya 2029. Lord ini bersedia dicalonkan menjadi calon presiden Capres. tahun 2024 dan 2024. 2029. Tinggal teknisnya apakah dipilih rakyat ataukah dipilih oleh DPR MPR kan begitu Ya, kan. itu proses kembalikan ke konstitusional. Pada konstitusi itu bebas ya, pokoknya Bebas, mau ya. cara macam pun bisa yang penting Ya, konstitusional. Ya. Nah, yang saya mau tanya sedikit ini biar ada pengingatan ini, Ya. kenapa sih Lord bisa masuk di dalam ini? Oh, Penyebabnya apa itu? itu ya? kan sudah proses peradaan kemarin, Itu tuduhan. ceritanya apa? Itu kan tuduhan apa sih itu, Itu ya? kan sudah barang dianggap membuat resah. Oh, Sehingga membuat pada keonaran proses- keresahan lah ya. Iya, dan undang-undangnya bukan KUHP ya, itu Iya. adalah kepada Keonaran. Undang-Undang 1946. Ya, 1946 Iya. ini masih ada undang-undang model begitu loh. Saya juga Dan ini- itu dipakai lagi Iya. untuk menghukum orang-orang sekarang yang lagi mencari kebenaran dan iya. menyampaikan kebenaran. Ini sebenarnya saya nanti akan mencoba menanyakan ke Mahkamah Konstitusi juga. Iya. Ini ada kaitannya juga. Ini undang-undang ini apa kok tahun 46 loh ya? Iya. Kita aja belum lahir. Ya, Iya. satu kedua gini, bahwa pemerintahan saat itu belum ada presidennya loh. Betul. Tapi ada undang-undang itu. Ada undang-undang. Ya, itu Tapi kan- sudahlah, itu sudah dilakukan. Ya nggak apa-apa. Ya, Ini kan proses kita takutnya begini. Ah. Suara-suara demokrasi, suara-suara rakyat itu bisa dibungkap dengan cara-cara seperti itu. Iya. Tapi terpenting gini bang, Hmm. jadi Lot juga saya sampaikan pada ketok palu pada saat itu Lot sampaikan bahwa undang-undang di Indonesia pun atau peraturan manapun harus ditinjau kembali. Kalau mau mencapai pada sisi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bahkan dari 3 tahun yang lalu lo menyampaikan Lot di ketok palu untuk Iya. dihukum. Pada saat itu Lot juga menyampaikan bahwa dunia
wajib dan perlu ditata kembali. Ya. Dunia itu 3 tahun yang lalu Ya. bicarakan. Lah, memasuki dunia 3 pun saat itu Lot juga kan dianggap gila ya. Tapi akhirnya pada proses keberadaannya ada orang kedua yang menyatakan setelah Lot bahwa kita memasuki dunia 3, yaitu Presiden Amerika sebelum Joe Biden. Siapa yang tinggi? Donald Trump. Mengakui Lot, menyambung lidah Lot pada saat itu untuk menyampaikan bahwa kita memasuki dunia 3. Dunia fase ketiga. Dunia 3 namanya. Namanya dunia 3. Iya, itu fase perjanjian. Berarti ada dunia 1, ada dunia 2, ada dunia 3. Jadi dunia 1, dunia 2, dunia 3. Iya. Bukan dunia fase pertama, Bukan fase pertama. Pakai Tapi fase. proses dunia 3 atau 1 dimaksud dalam zaman pada proses keberadaan setelah proses pemerintahan modern saat ini, yang dimulai pada proses keberadaan dari Perang Dunia 1 maksudnya, Perang Dunia Kedua, dan sekarang kita dalam proses dunia 3. Oh ya, Dan berarti Perang Dunia 3 sudah dimulai. Orang banyak nanyain. kalau misalnya dunia 3 mulai dari tahun 1970, berarti nilai tengahnya sekarang ini. Ya, Gitu. sebenarnya gini, dunia 3 yang dimaksud sekarang memasuki itu terhitung pada proses kalau 20 di titik awal ya, itu 15. Dimulai tanggal 15 Agustus 2020. Titik awal tuh. Iya, makanya dinyatakan new 15 normal. Agustus 2020. 2020. Jadi per tanggal 16 itu dihitung sudah hari pertama itu. 70 tahun Muslim. Sebentar. 45 ke 2020 kan. Jadi 15 Agustus. 20 tambah 65 kan 85 loh. Jadi karena ada rentang waktu kekosongan, kayak macam Kekosongan. sekarang kan harusnya sudah memasuki tapi masih Ya. belum ditetapkan. Berarti sebagai harusnya 75 tahun jadinya lewat. Jadi batas 75 tahunnya adalah batas pemerintahan sementaranya. Kayak macam sekarang UN saat ini tadi SK-nya 75 tahun, 75 tapi tahun. sekarang masih molor Ya. karena penyesuaian dalam bentuk masa transisi tadi. Jadi nggak ada PJS ya. Pokoknya molor aja. Molor aja. Iya, Lot. Bahas lagi tentang tadi pencalonan Presiden, ya? sebagai presiden. Nah, ya selain wasiat dari orang tua, dari ibu kan tadi, Iya. dan dukungan juga dari Dari masyarakat. dari Ya mana? tujuan Lot sendiri untuk mencapreskan diri itu apa sih? Oke. Apa ada misi atau Baik. visi yang Nah, Iya. visi misi dan tujuan. Nah, Iya. Visi misi Visi misinya apa dari tuh? sebuah Lord? presiden, seorang presiden adalah mewujudkan negara adil dan makmur yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, dan mewujudkan gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertara harjo, dan mewujudkan Indonesia maju dan mandiri tanpa berhutang. Oke, itu 3 poin itu ya. 3 poin. Dalam Kongres Partai-Partai, 141 partai, Iya. Lot terpilih sebagai ketua umum dari partai-partai rakyat tersebut. Nah. Semuanya dari 141. Dan Lotlah sampai hari ini menjadi ketua umum dari Sampai hari Dewan, ini? Dewan Pimpinan Partai-Partai. Dewan Pimpinan Jadi Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia namanya. Partai Rakyat. Dan itulah makanya saat Lot ada pembentukan, waktu itu Pak Habibie masih ya, Ya. menjelang mau akhir, membentuk rancangan GBHN bersama Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Lot kebetulan memilih di Komisi Pertahanan Keamanan. Di dalam partai ini. Iya. Partai yang Lord pimpin ini. Enggak, di dalam majelis, Di majelis Kongres partai-partai dalam yang pembentukan Partai-partai. rancangan GBHN, garis-garis kan? besar haluan negara. Ini berarti bergabung dengan pemerintah pada waktu itu. Iya, saat itu adalah partai-partai yang merancang GBHN bersama Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Kamnas. Dewan Kamnas. Lah kami saat itu Lot ada di Komisi Pertahanan Keamanan. Dan Lotlah yang menggagas untuk pertama kali dan mengusulkan dan memproses pada keberadaan ABRI kembali nama TNI dan harus memisahkan Polri. Waktu itu adalah Tahun 98 itu pada. ya, waktu itu adalah pada proses keberadaannya Pak Wiranto di sana sebagai Menteri Pertahanan. Ya, Menteri Pertahanan memang Pak Wiranto. Kemudian ya, dengan posisi dengan keberadaannya kami berunding, dan pada saat itu dituliskan pada Ipatiar dari kepolisian Ya. bahwa keinginan Lot polisi dipisah dari ABRI itu menjadi sipil. Harusnya. Harusnya. Pada kenyataannya sekarang. Sekarang baru ganti nama, tapi
nama-namanya ganti. Namanya ganti, Tetapi ganti. dalam tugas masih sebagai militer. Sebagai militer. Contoh militer adalah yang paling menurut Lord belum dilaksanakan pada saat saya Lord kesepakatan dengan Pak Jenderal Bahtiar ya. Itu karena sahabat saya dari Melati 2 loh. Iya. Sampai jadi jenderal. Itu pada saat itu maunya Lord itu usulannya bahwa polisi juga jangan bawa-bawa senjata. Ini bawanya apa pistol aja? Apa tuh? Itu pisau senjata. Senjata. Kalau pistolnya dia nggak apa-apa dibawa. Pistol ini ya, Iya, iya. pistol ini nih. Kalau pistol yang ini ya harus masuk ke barak lah paling tidak minimal. Jadi harus kayak polisi India gitu, pakai pentungan gitu gimana? Iya. Pakai rotan gitu ya? Iya, karena menunjukkan pada posisi bahwa negara juga aman. Nanti kalau Ingat itu Bang, kalau yang namanya ini Iya. senjata, senjata itu ada setannya. Iya. Coba kalau misalkan ini nih kameramen nih, modelnya begini nih, Iya. modelnya begini, ini ganteng ya. Maksudnya ganteng. Tetapi misalkan dikasih senjata di situ, beda langkahnya. Iya. Sisi perhatian negara atau pemerintahan untuk dievaluasi dan diperbaiki sistemnya. Sistemnya ya. Iya. perbaiki. Senjata termasuk bagian dari yang Senjata diperbaiki. adalah bagian dari sistem. Nah, kembali ke kan Tapi syaratnya tadi Iya. bahwa proses keberadaan rakyat Indonesia ini untuk mengurangi pada sistem menjadi beban atas polisi sebagai keamanan dan Iya. sebagainya ataupun juga tentara sebagai pertahanan juga keamanan. Pada prosesnya libatkanlah seluruh penduduk rakyat Indonesia sebagaimana seperti dulu ada di GBHN pada proses sistem hankam rata dilaksanakan. ya. Sehingga apakah dia profesi kameramen, apakah posisi petani, tetapi atas pertahanan keamanan atau seorang bidadari seperti ini, itu Ya. tetap mengamankan atas sisi lingkungan yang sama dan Ya. dirinya. Sehingga tidak menjadi keberatan bagi pemerintah atau dalam hal yang dilaksanakan sistem keamanan polisi. Namanya kan Hankam rata. Hankam rata pertahanan Pertahanan sipil. keamanan semesta, rakyat semesta. Semesta dari rakyat kan. Berarti Iya. kan rakyat kan sipil, rakyat Iya. semesta sipil. Jadi kan pertahanan sipil. Iya. Hansip, Lord. Iya, Hansip. hansip itu diadukan lagi tuh, cuman dilibatkan dengan seluruh pada proses komponen. Nah, cuman gini Lord, ini kan kita udah ngalamin hansip yang lama tuh ya kan. Iya. Dari kata gabungan kata yang bagus maknanya sehingga mengalami degradasi ini. Ya, hansip itulah artinya makanya bahwa mereka hansip atau pertahanan keamanan sipil dalam artian rakyat dilibatkan dalam bentuk lebih ditingkatkan. Ada Ya. pendidikan politik, kemudian orang mahasiswa jangan masuk mahasiswa dulu. 3 bulan kah? ini. Iya. Mau 9 bulan kah? Ada Pendidikan bela negara. pendidikan bela negara. yang bela memang bangsa. aplikasinya memang harus fisik Harus ya. ke situ dalam artian bahwa rakyatnya sejahterakan, mereka diwajibkan atas ikut serta Ya. bela bangsa, bela negara dan bela bumi bersama Iya. sehingga tidak ada konflik, tidak ada satu kebencian, Iya. satupun manusia. Iya. Nggak boleh. Lo juga amanatkan nih kepada para seluruh rakyat lah yang ada di bumi. Iya. Tidak satupun manusia untuk kalian bisa membenci seseorang atau satu kaum, apalagi membangun konflik, apalagi kalian menciptakan atas perang atau memberikan maklumat perang. Pokoknya nggak boleh benci lah sama satu Nggak kaum. boleh. Pokoknya mereka mau bagaimana ya sudah dibantu. Iya, bersama-sama. Makanya proses hukum Cilegon gimana Lord? Kita nyimbang dikit, Cilegon itu yang bangun gereja dilarang itu apa itu? itu artinya Artinya pada apa, proses Lord? perlu ada satu pemberian pengetahuan bagi mereka. Nah, Bahwa agama manapun adalah milik Allah yang Maha Berkuasa. Betul. Agama manapun. betul. Begitupun manusia. Karena sekarang begini masalahnya. Tentang agama itu walaupun agama ada muncul, tapi sebelum ada agama ada peradaban namanya. Ya. Iya. Peradaban tahu ya? Bagaimana langkah ini dan itu pokoknya kehidupan dan sebagainya. Kalau universitas peradaban itu ada di berpesadanya. Karena peradaban tertua itu. Ya, dari manusia purba sudah ada Galuh purba itu. Lah, pada proses keberadaannya mereka perlu ada pemahaman. Ya. Dari bukan orang tua saja tapi dari masa remaja milenial diberikan pendidikan politik. Ya. Ya, bahwa bela bangsa, bela negara dan bela bumi bersama ini diberikan. Itulah tugas Menteri Pertahanan. Jangan urusin cuma alusista. Alusista lagi. Alat-alat itu untuk alutsista. perang saja, iya kan? Menteri Pertahanan harus mengurus pada proses keberadaannya bagaimana rakyatnya
diberikan atas pendidikan Ini Menteri politik. Pertahanan yang dulu apa yang sekarang, Lord? Ya baik dulu maupun baik dulu maupun sekarang. Kalau nggak masalah. kalau yang dulu kan udah nggak usah kita omongin, udah mantan. Ya kan, sekarang gitu. pun harus begitu dan itu tugas Menko Polhukam. Berarti 08 ya. Memerintahkan pada proses keberadaannya Menteri Pertahanan. Iya kan? Ini Lord lagi ngomongin 08 atau gimana nih, Lord? Ya, saya nggak tahu siapa ininya, tapi yang penting adalah tugas Menteri Pertahanan bersama dibantu dengan menteri-menteri lain bersinergi bagaimana memberikan atas pendidikan politik bagi pertahanan keamanan itu diberikan milenial itu semua. Iya. Sehingga itu tidak dibiarkan. Mereka mencari diri aja susah. Ya. Coba lihat anak-anak milenial yang di jalanan dan lain-lain. Kasihan kan mereka. Jadi jangankan salahkan juga mereka rakyat ketika ada satu kekurangan dan sebagainya akhirnya ada kejahatan dan lain-lain. Itu kan yang tidak diinginkan. Ya. Masa betapa besarnya sih membiayai supaya tidak ada kejahatan. Padahal kalau proses keberadaannya bahwa itu dilibatkan semuanya sebagai sisi kewajiban bagi kita semua sebagai warga negara, bahwa pertahanan keamanan dalam bentuk tadi ya, pertahanan semesta aman kok dunia. Artinya daripada uang APBN dikorupsi Iya. oleh banyak oknum, Iya, banyak oknum. mendingan uang APBN dikorupsi itu Iya. dijadikan untuk pembiayaan Iya. terhadap generasi muda kita ya, Iya. generasi muda kita ya. Iya harus dong, dan karena semuda itu lalu terdepan. Ketika dia mau berjuang pun jangan berpikir nanti, Ya. dari sekarang. Ah, bentar Lord, kita ini udah generasi tua apa masih generasi muda kita nih? Saya Lord? masih muda. Oh, sebenarnya. Berarti segini kita lah. juga harus dibiayain juga oleh negara ini. Iya. Lord udah pernah kerja di pemerintahan belum sih? Ini pertanyaan agak Saya gimana gini. alhamdulillah masih belum ya. Belum pernah kerja di pemerintahan ya? Belum. Bersentuhan pernah, kerjasama pernah, tapi belum pernah. Belum pernah. Di Jadi, pemerintahan belum kalau pernah. syarat presiden tadi yang saya sampaikan Lord dan sekarang lagi viral ya, Iya. ada 3 hal menurut Lord nih. Pertama, dia yang capres, karena ada di Google tuh 15 orang terbaik. Ya, mereka yang yang capres. terbaik, capres cawapres. Pertama adalah syaratnya adalah dia bukan korupsi atau koruptor. Bebas dari korupsi. Nah, orang yang bebas korupsi atau koruptor kan pada umumnya adalah orang yang nggak pernah di pemerintahan. Menjabat. Nah. Iya. Tapi kalau orang swasta nyuap-nyuap itu kan kadang-kadang terlibat juga, Lord. Ya, itu adalah berkaitan suap dan itu kan juga dari gurunya juga. Oh, gurunya siapa, Makanya Lord? guru-guru juga di sekolah jangan ajarin murid-muridnya nyuap. Ya. Itu di dalam cerita di guru ya. Makanya gini, Lord. TK sampai perguruan tinggi. Jangan sampai kita ini tersangkut persoalan suap karena kita orang swasta kan. Iya, iya. Nah, kalau pelajarannya TK, mungkin pelajarannya di bawah TK, Lord. Karena Iya. di bawah TK itu rata-rata ibu itu nyuapin kita, Lord, makan, Lord. Beda lagi kan. Oh, itu beda lagi tuh ya. Itu adalah kasih sayang, kasih sayang. cinta dan cuan. Disuapin itu. Cinta dan cuan. Yang kedua, Iya, yang kedua apa tuh? dia harus berani dan jujur. Ini udah Syarat presiden tadi, misalnya presiden, ada pertanyaan itu tadi. berani Ya? dan jujur. Berani dan jujur. Bukan hanya berani di sini, tapi bagaimana menjadi kepemimpinan Indonesia kelak nanti bisa berani menghadapi pada proses tantangan luar Jujur ya. negeri dan jujur. Artinya jujur di sana ada satu keimanan yang kuat. Ya. Yang ketiga, dia adalah presiden yang bakal atau nyalon saat sekarang nih, pikir-pikir aja dulu deh. Ya. Ya, nyalon sekarang. Kelak nanti jadi harus berani bisa menyelesaikan dan menanggung atas hutang negara. Jadi menyelesaikan hutang negara. Selama yang saat ini telah dihutang dari zaman Bung Karno, Presiden Bung Karno hingga Pak Jokowi sekarang. Ya. Itu penting. Pokoknya Dan nanggung- berani mewujudkan Indonesia tadi. Adil makmur, mendapat pengampunan dari yang maha berkuasa, ya kan? Mewujudkan gemah ripa lojinawi tata tentrem berita raharja. Dan berani membangun Indonesia dengan ekonomi mandiri, maju lebih baik tanpa berhutang. Ya. Nah, Itu menjadi penting. Karena hutang itu dibebankan pada kekuatan pada sisi generasi kita. Ya, jangan sampai menanggung utang terus menyebabkan pada sisi kesejahteraan tidak nyampe-nyampe. Nah, ini kan Lah. sebentar, Lord. Iya. Ini kan Lord lagi ngomongin utang-utang nih ya. Yes. Yang utang siapa sih, Lord? Ini saya pengen tahu juga negara ini. Iya, begini. Karena ada proses pendanaan yang utang negara, Ya. pasti di sana negara digunakan untuk kesejahteraan juga. Ya, jadi- Tapi masalahnya, hutang tersebut ini kan akhirnya melibatkan pada proses nilai kedaulatan kita terganggu situasinya. Ya. Kemudian ekonomi kita akhirnya diatur pada proses
pemberi utang. Ya, Diatur kemudian oleh pada pemberi proses utang. pendanaan. Iya. Jadi masalahnya sekarang dengan utang banyak, akhirnya apa? Untuk memberikan sisi kesejahteraan kita terus dibatasi. Lah, penyebabnya adalah hutang kan harus dibayar. Ya. Kalau hutang tidak dibayar, maka negaranya bisa hilang. Kalau terus berhutang, Harus akhirnya menyebabkan pada proses bagaimana negara pemberi hutang itulah yang bakal berkuasa. Terus Makanya pada proses perdanaannya hutang ini saatnya di dunia 3 pada proses kepemimpinan 2024 besok kepemimpinannya siapapun yang jadi presiden, Lord mensyaratkan bahwa dia Harus pemimpin 2024 adalah menyelesaikan atas hutang negara. makanya saya nih kan tadi kan Iya, dan mimpi. membangun Indonesia Saya kan tanpa mimpi Lord lagi hutang. lagi apa khotbah-khotbah tuh, lagi apa namanya Lord tuh? nggak bisa khotbah. Bukan apa tadi apa? Memberikan ini, sambutan. Sambutan. Nah, itu saya tadi mimpi Lord itu bikin 4 dunia kerajaan itu maksudnya apa tuh, Lord? Enggak, itu enggak ada kerajaan-kerajaan. Jadi 4 apa? 4 dunia Itu mah itu. nanti setelah pada proses keberadaan Pada ada nanti. sidang 2000 ini 20 G20 Iya. selesai, Lot mengusulkan untuk segera meneruskan pada proses keberadaannya. Lot sudah gagas, saatnya untuk menyelesaikan dunia 3 pada proses kemelut dan saatnya menuju kesejahteraan harus segera ada perjanjian baru yaitu konferensi dunia 3 di Bandung dan Lot di sana memimpin. Itu adalah proses keberadaan berkaitan sistem 4. Ini karena state. Lord itu tinggal di Bandung apa di mana, Lord? Kok bisa di Bandung sana? Ya, Lord tinggalnya di mana sih sekarang Lot ini? sekarang saat ini terkadang ada di Brebes karena Bunda Gil saat ini lagi ada di Brebes. Kenapa nggak dibikin di Brebes saja, Lord? Biar nggak mudah, nggak capek-capek ke Bandung gitu kan jauh. Masalahnya pada proses Bandung itu adalah proses Atlantik sebagai itu adalah tanah Bandung menjadi satu kesepakatan dunia bahwa persoalan kemelut dunia bisa diselesaikan hanya di Iya. Bandung. Kan Lord ini kan banyak tahu sejarah Iya. tentang Bandung juga. Pengen tahu juga nih sebenarnya kota Bandung ini, kata Bandung itu sebenarnya asalnya dari mana? Dari kata Bandung. Banda Indung. Banda, Banda Indung. Banda, Banda itu harta, terus kekayaan. hidup. Indung itu ibu. Orang tua, indung ya. jadi Makanya ibu kotanya dunia. Banda Indung. Idung. Indung, Indung. Indung. Banda Indung. Jadi Bandung. Banda Indung. Ada Banda lagunya Indung. kan? Gimana Indung, lagu? Indung, kesayang Indung. Itu bukan lagu dari Sumatera, Lord. Ada dari Jawa juga. Sumatera dan Jawa itu satu. Ya, satu kesatuan. Kalau Banda Indung itu disingkatnya jadi apa? Bandung. Bandung. Yes. Banda Indung. Yes. Ya, teman-teman di Kota Bandung kalau kata Lord apa? Lord Nangga, Iya. Bandung itu berasal dari kata Banda, Banda Indung. Banda Indung. Iya. Oh ya, menyambung tadi soal tadi. Ya, apa yang bisa Kalau membedakan? Banda Indung dunia tadi menyangkut pada proses peradaannya adalah sebagai kekuatan pemilik aset ya sebenarnya. Itu sejarah ya. Bagaimana Bank Dunia kenapa kalau kita tilik tinjau lah, siapa sih pemilik Bank Dunia? Siapa sih itu Federal Reserve? Siapa itu adalah Swiss? Ya. Ya. Itu penyangkut soal kalau memang Bank Dunia adalah milik satu negara atau beberapa kumpulan negara, itu artinya bisa diatur. Tapi ternyata bukan kan? Sehingga ada solusi yang harus diselesaikan. Lah menyangkut kenapa presiden harus Indonesia itu menanggung itu dan menanggung atas bisa menyelesaikan atas utang negara dan juga tadi ya bisa mewujudkan bahwa Indonesia bangun tanpa hutang. Ya. Kalau halnya capres-capres yang sudah itu atau presiden yang sudah udahlah cukup lah ya. Ya. Kita terima dengan kepiawaian dan perjuangannya, kita maafkan kekurangannya. Dari Pak Jokowi sampai ke Pak Bung Karno ya. Kalau untuk kali 2024 adalah saatnya lah bahwa ada kepemimpinan yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau misalkan harus lagi capres atau yang jadi capres besok masih utang lagi, ya nggak usah ada pemilihan umum lah. Iya kan? Karena untuk pemilihan umum presiden itu mahal harganya. Ya. Lalu kemudian ya mending sepakati aja lah. Lot mengingatkan bahwa ini semua demi kebaikan. Demi pencapaian atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah ngutang lagi. Jangan Nah, utang nanti lagi. kalau Lord sendiri nih yang terpilih jadi calon presiden. bakal Nah, ngutang lagi, gimana cara Lord untuk menyelesaikan hutang itu seperti Pasti apa? bisa diselesaikan. Lot Ini dengan cara bicara apa, Lord? ya dengan sistem. Sistem. Sistem yang ada telah disiapkan juga tentang kaitan dengan penggunaan atas aset-aset disebut aset negara. Lord udah punya rahasia. Sudah Punya ada rahasia. ya, Rahasia. sudah ada rahasia. Yang penting ada programnya untuk Iya. 100 hari. 100 hari kerja nih. Kalau misalkan 100 hari kerja tidak diwujudkan boleh diturunkan nih lot nih. Wah.
Mantap. Yang pertama, membebaskan TK hingga perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, dibebaskan atas biaya negara. Artinya yang ke swasta ya dibayar oleh negara juga. Jadi para yayasan yang punya sekolah ya tidak usah khawatir nggak dibayar, nanti diatur dengan sistemnya. Diatur. Ya, membebaskan biaya sekolah TK hingga perguruan tinggi dibiayai oleh negara. Kalau PAUD enggak loh, PAUD. Ya termasuk PAUD itu. Oh, berarti termasuk PAUD ya. Kirain Pokoknya PAUD PAUD kan di bayar dalam tuh. TK. Oh. Karena biasanya PAUD bayarnya lebih mahal daripada Iya. TK ini kan nih. Ya, itu tanggung jawab negara. Tapi saya ngertinya TK dulu. Iya. Lot, biaya pernikahan itu Yang kedua, gimana tuh? di negara gratis. Ya, nikahan gratis Ya, tuh. supaya memudahkan orang Susah tanggung ngomong. negara. Ya. Yang kedua, itu di program ketiga nanti. Yang Program ketiga, ketiga ya. Ini banyak yang program kedua ini. nih, yang kedua nih. Saatnya pemerintah atau negara membiayai atas sakitnya rakyatnya. Artinya bebas biaya rumah Rumah sakit. sakit. Termasuk sakit hati, Lor. Termasuk sakit hati. Gimana tuh ditanggung BPJS nggak? Kalau itu pribadi lot nanti. Ya. Terus kedua, yang ketiga, Tiga. Ya. program ini kesejahteraan adalah wajib didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesejahteraan harus Harus, didapatkan. sehingga Lord memberlakukan pada proses keberadaannya, kelak pada waktunya Lord memberlakukan haram bagi penduduk Indonesia yang miskin. Itulah adanya pemerintahan. Betul. Ya. Kalau manajemen pemerintahan tidak bisa. Oke, Lord. Aku mau nanya lagi nih, Lord. Nih masih kembali lagi masalah pencalonan presiden. Nah, katanya Lord ini sempat diajak nyapres sama Bang Firdaus Oyobo. Katanya Lord ini jadi capresnya, terus Bang Firdaus jadi wakilnya ya. Jadi wakilnya. Nah, itu gimana? Kalau keadaan Lord untuk wakil yang secara serius dalam capres cawapres, sekarang Lord sudah serahkan kepada konstitusional, yaitu partai-partai saat ini yang saat ini sudah ada beberapa partai ya, kurang lebih partai parlemen ada 4, kemudian 10 partai non parlemen Yang ingin mencalonkan Lord. yang ingin menyalurkan Yang akan Lord, lah ya. dan Ingin sekarang lah ya. dalam proses lobby-lobby Ya. kita serahkan ke sana karena menyangkut wakilnya, sehingga saat nanti diumumkan Lord sudah ada pendampingnya, dan itu merupakan satu kesiapan yang secara serius pada proses peradaan sekarang. Lord lagi menyelenggarakan lobby-lobby dengan pemerintah, ada dengan partai-partai, Ya. juga dengan tokoh-tokoh, para tokoh dan lain-lain. Kalau boleh tahu partai apa aja, Lord? Ya Kalau tadi boleh kan tahu. kalau boleh tahu nggak boleh dikasih tahu sekarang. Oh iya. Masih rahasia, Bos. Ada etika dalam berpolitik ya. Ya. Yang penting adalah tadi bahwa presiden yang akan datang tadi kan sudah saya terangkan banyak ya. Perihal bagaimana sebaiknya, memenuhi syarat kah dan sebagainya, itu tadi. 1, 2, 3 tadi ya. Iya, 1, 2, 3. Ya. Kalau bagi diri Lord sudah menyiapkan sampai menjalankan syarat tersebut, juga termasuk visi misi Ya. dan juga program 100 hari. Tapi di Indonesia wajib bahwa penduduk Indonesia Jangan haram miskin. Haram miskin. Harus Artinya kaya. harus kaya. Ya, dan itu adalah sinergi kaya. Itu bagaimana pemerintah memanage dan memberikan sisi kesejahteraan dan jaminan terhadap rakyatnya. Betul. Itu pemimpin ke depan harus seperti itu. Oke. Ada nih pertanyaan yang dasarnya dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Ini saya juga belum tahu benar apa enggaknya, tapi ini kelihatannya ada nih cerita dari Pak Jokowi nih. Yes. Pak Jokowi menyatakan katanya tahun 2023 akan ada kegelapan. Yes. Itu sampai di situ aja nih. Iya. Saya dapat quote-nya aja kan. Ini ada kegelapan. Mungkin kalau kata Mbak Sri Mulyani ada resesi. Yes. Benar nggak sih, Lord? Kalau Kegelapan menurut itu. Lord, sah-sah saja Pak Jokowi juga menyampaikan sisi bahwa di 2023 adalah masa gelap. Kan ada kegelapannya. Ada kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah mungkin yang disampaikan Presiden Ekonomi Pak kali ya. Jokowi ini adalah menyangkut pada sisi resesi dunia. Pada proses resesi dunia nanti ada krisis, dalam artian saat ini krisis energi dan pangan. Saking sayangnya kepada rakyat, Dikasih tahu. supaya siap-siap. Iya. Ya, tapi kalau saya saat ini jadi presidennya tidak akan saya kasih tahu cara begitu. Krisis itu dimulai tahun ini, sebenarnya tahun 2022. Dari tahun ini ya? Iya, tahun sebetulnya ini. ya? Lord pun pada tahun 2012
2013 berkumpul ya di antara 3 sekawan. Saya, Lord Rangga, kemudian berkumpul sama Pak Dr. Herman Suparno yang pernah menjabat Menaker zaman Pak Gus Dur. Ya. Kemudian Pak Profesor Sutadi Bujo Utomo, yaitu Vice Presiden Pertamina. Kami berkumpul untuk mengatasi ini maksudnya. Bahwa tahun 2002, itu kumpulnya udah itu 2012. Ya. Berarti sebelum Pak Jokowi, Lord sendiri sudah mengetahui hal Sudah ini ya? sudah merancang Ada menyiapkan resesi. demikian. Di- Bahkan akhirnya di tahun 2013 perusahaan kami yaitu yang dibidani oleh 3 orang ini ya, saya sebagai presiden, direkturnya, Vice Presiden Pertamina tadi adalah wakilnya, Pak Suparno doktor ya, Pak Herman Suparno adalah komisaris saya. Ini perusahaan PT ini. Perusahaan PT, Apa nama PT-nya, Lord? PT-nya adalah sisi yang ada sekarang Ya. ya dengan ada PT Nusa. PT Nusa. Nusa Jadi Lord Indonesia. ini pernah jadi presiden direktur di PT Di Nusa. PT Nusa Indonesia. Lah pada proses itu akhirnya mempertemukan Lord bersama perusahaannya dan bersama Mr. Putin itu di Rusia. Pernah bertemu dengan Putin Iya, di karena Rusia, untuk ya? menjalin pada proses keberadaan mengalihkan teknologi di mana pada proses mini refinery dari teknologi Rusia mau dibawa ke sini. Ya, Tadinya jadi gitu. Lord Kemudian udah impor minyak ke Indonesia. mentahnya ke Indonesia. Jadi Lord Krisis. ini dari 2012 sudah kehilangan arah. Ya, Tadi ceritanya itu. 2013 dan pada saat meninggal Pak Sutadi di tahun 2014 saat Kehilangan itu arah. kehilangan ahlinya. Oh, kehilangan ahlinya. Ahli daripada proses di minyak dan gas ini karena yang membidani pokok lebih banyak pada ahli ekonomi migas Adalah beliau ini. adalah yang- beliau ini. Yang meninggal itu. Yang meninggal beliau itu pas Presiden Pertamina tadi yang Pak Sutadi pensiunan saat Ya. itu. Bergabunglah saya. Nah saat itu Pak Jokowi tahun 2012 masih wali kota ya. Berhubungan Kalau dengan Jakarta kan komunikasi gubernur. soal diplomatik dan urusan Rusia dan lain-lain. Yang penting bagi rakyat khususnya Indonesia dan seluruh netizen ekuivalen rakyat bersama Lord Rangga terang benderang. Wih, Mantap mantap. Jadi Kan kita bertanya nih karena Jokowi bilang ada kegelapan, dijawab Iya. sebenarnya ya kegelapan itu adalah resesi resesi. Iya. ekonomi. Tapi itu sebenarnya bukan kegelapan. Tapi Iya. bagi Lord Rangga Iya. itu adalah terang. Saatnya kita bersama menuju Terang Terang. benderang. Jadi gelap menuju terang. Yes. Dunia 3 ini apakah termasuk ini apa agak sensitif ya? Termasuk perang nuklir atau bagaimana Lord di dunia ini? Nah, kan tadi udah saya sampaikan Mm. bahwa proses di dunia 3 jauh dari tahun 2011 saat Lord menyampaikan atas sebagai pemimpin besar revolusi sistem dunia saat itu dan sampai sekarang dunia 3 itu Lord menyampaikan tidak berlakunya senjata manapun dan senjata apapun untuk digunakan termasuk senjata nuklir. Jadi nggak ada Termasuk senjata nuklir hapus nih. semuanya. Dihapus. Nuklir Berarti itu sudah nggak nanti ada itu ya? akan penyelesaiannya akan diperhitungkan, nggak usah khawatir. Ya. Karena nuklir itu dibuat dari 9 negara yang masih nuklir dengan triliunan dolar. Nah. Sementara rakyatnya miskin. Mereka dan sengaja membuat kejahatan perang. Mau hendak menghapuskan manusia, meluluhlantahkan bumi. Itu semua 9 negara. Maka itu Lord lawan itu semua. Ini 9 negara. Dari mana uangnya itu? Bentar. Iya. 9 negara apa 9 naga Lord? 9 negara. 9 negara. Boleh tahu negaranya apa aja Lord? Ada Amerika, Inggris, Amerika, Inggris, India, Rusia. Rusia, Iya. udah 4 tuh. Kemudian ada Cina enggak? Irak, ada China. Ya. Ada Iran, ada Cina. Ada Iran, ada Irak. Pada proses keberadaannya Indonesia apakah ada nggak, Lord? ada Korea Utara? 6. Ya. Korea Utara. Jadi tadi udah 9 udah. Oh iya, Udah Indonesia nggak dibuka termasuk. aja di Google ada. 9 negara itu membuat nuklir dengan triliunan dolar, ya kan? Masalahnya sekarang mereka dibiarkan. Makanya Lord marah dengan UN. Kenapa diizinkan pembuatannya? Itu kan udah kejahatan perang dan udah sengaja membuat atas kejahatan perang, membunuh, meluluhlantahkan manusia. Pertanyaannya adalah dari mana uang kalian membuat itu? Betul. Harus dipertanggungjawabkan. Ini pertanyaan kepada negara-negara yang Iya. 9 tadi. kan? Iya. Dari mana itu sumber Iya. uangnya? Jadi Lord lah walaupun sendiri akhirnya melawan mereka. Ya. Tapi kan mereka bahasanya beda-beda Lord. Saatnya mereka harus Heeh. menjaga pada proses ini. Bahwa tidak boleh dibiarkan lagi. Kita harus saling menghormati, menghargai dan peduli. Bahwa bangsa ini, negara ini, bumi ini harus kita rawat bersama. Jangan biarkan itu. Jangan cuek bebek itu generasi milenial.
Bahwa bumi bersama kita harus kita rawat. Ini kan Lord Rangga ini kan setelah kita tanya mengenai perang nuklir sudah menyatakan tidak ada perang nuklir dan ada peluncur senjata. Ini kan bagian dari prediksi kan, dari insting juga. Ini ada kaitannya juga kalau ilmu-ilmu meramal ini kan ada kaitannya dengan ramalan juga nih Lord, ya kan? Oh iya. Sama itu, juga ini Lord Rangga ini sama juga kayak apa? Siapa ya? Nostradamus. Oh, salah. Dia ini kan banyak ramalannya, sebagian besar terpenuhi, ya Dan kan? terjadi ya. Terjadi. Iya. Nah, ada salah satu ramalan yang kita rasa-rasa ya, kita dulu pernah ingat-ingat ya, ramalan mengenai nanti tonton ke depan Indonesia perang sama Australia, gitu. Kita juga nggak paham itu. Iya, Gimana cara Nostradamus itu perangnya? kan dekat dengan proses peradaannya sebagai salah satu spiritual di kingdom Nostradamus. Iya. Dan persoalan itu tahu bahwa persoalan keadaannya nanti akan ada konflik tetap terjadi. Tapi tidak akan jadi perang Australia ke kita ya. Ya, apalagi kalau Saya ingatkan juga kepada pemerintah Indonesia jangan terpancing. Australia di sana adalah bukan Australia. Australia di sana adalah ada dua pemiliknya, yaitu Kingdom Inggris dan kedua Kingdom Belanda. Lah berkaitan dengan sisi ini adalah semuanya bagaimana pancingan-pancingan yang ada. Australia dibangun di sana ketika Perang Dunia Kedua pun larinya tentara Amerika ke sana ya, dan Belanda ya, itu semua di sana. Belanda yang pelarian Belanda ke sana, membangun pemerintahan Australia. Makanya Australia terbelah dua, ada Belanda, ada Inggris. Jadi jangan terpancing pada persoalan itu. Pokoknya berkaitan dengan perang pada sistem adalah senjata. Stop war. Stop war. Nggak boleh. Kalian tidak punya tanah. Ya. Syarat perang itu juga ada, dia harus memiliki tanah. Negara manapun, mau Australia, mau China, mau Amerika, mau Korea, mau manapun, itu tidak ada punya tanah kalian. Jadi tidak berhak berperang. ya, termasuk Putin tuh juga tidak boleh perang. Ini sekarang marahin Putin nih Lord ya. Iya. Putin karena perang sama Ukraina itu gimana tuh? Mereka tidak boleh menyatakan atas maklumat perang. Karena perang itu ada syarat, yaitu memiliki tanah. Masalahnya negara-negara dunia saat ini, sejak Perang Dunia Kedua, atas kemerdekaan kembali, dimerdekakan kembali. Karena pada saat Hiroshima Nagasaki adalah dinyatakan nol. Maka pemerintahan di seluruh dunia menggunakan atas tanah dari warisan nenek moyang kita 17.000 pulau sebagai hak atas kedaulatan atau kemerdekaan tersebut dari de jure. Jadi ini pemahaman bahwa kemerdekaan seseorang berbeda dengan kemerdekaan dalam bentuk negara atau pemerintahan. Tidak bisa kita ngumpul di sini, yuk bangun negara yuk, atau bangun kemerdekaan. Masalahnya tuh itu. Mengapa sekarang negara-negara harus mengacu pada Indonesia dan sebagainya? Oh iya kah? Ada ikatan perjanjian ke sana. Jadi ini kata menurut Lord Rangga ada negara-negara yang sudah mengacu ke Indonesia. Ya karena tadi sadar bahwa keberadaan mereka adalah karena keberadaan dari Indonesia. Indonesia. Yes. Contoh negaranya apa aja? Contoh adalah adanya USSR. Rusia. Oh ya. Jadi state Rusia saat itu dibangun dengan perjanjian. Ternyata kelahiran dan mandatnya dari mana? Dari hasil Asia Afrika dengan tanah Indonesia. Maka ada 15 negara. Selesai berakhir, yaitu 15 negara republik. Makanya Putin, walaupun kawan baik saya nih, tidak boleh mengambil hak atas misalkan negara lain. Ukraina sebagai saudaranya dan sebagainya. Begitupun Palestina. Tidak boleh diambil oleh Israel. Karena sama-sama keduanya tidak memiliki tanah. Kalau soal Palestina mau merdeka, datang ke Lord. Lord jamin bisa merdekakan. Jadi tanah itu yang punya siapa Lord? Yang punya Allah, tapi ada wakil Allah. Ya, siapa yang itu? melaksanakan. Saat ini Lord memegang kekuasaan itu. Nah, inilah penguasa dunia. Lord Rangga. Maka ada persil yang dimaksud persil C yang digunakan Letter C. kita, letter C. Berarti ada letter B dong. Ada dong. Berarti ada letter A dong. Ada dong. Kalau letter A itu adalah seluruh bumi.
Ya. Kalau letter B itu ada Negara. belahan utara, belahan selatan. Kalau letter C- Maka selatan itu ditandai dengan daratan Atlantik. Ha-ha. Di utara dinyatakan tandai dengan lautan Kalau letter C, Atlantik. Letter C adalah letter penggunaan atas pemerintahan sebagai hak pakai. itu kan adanya di kelurahan-kelurahan itu di desa. Itu dicatat dalam buku besar. Iya. Ya. Kadang buku Buku besarnya besar. suka hilang, Lord. Nah, untuk hilangnya itu Lot sudah siapkan. Ya, sekarang sudah didata secara computerized. Ya. Yang jelas Dan letter di C sana. itu sudah masuk di PBB lah. Ya ceritanya. sudah, masuk semuanya tercatat dan semuanya. Ini kalau di USSR itu di Rusia itu masih ada letter C nggak di sana tuh? Di sana letter C, di sana tetap letter C, tetapi pada pesisir penggunaan kemerdekaan haknya dulu tidak pakai tanah sana, Iya. tapi tanah sini. Begitu pun Amerika, di Amerika ini. Coba perhatikan dengan bendera Amerika. Ya. Bendera Amerika itu ditandai dengan bendera merah putih. Iya. Oke? Kenapa ada pojok di pojoknya adalah biru? Kemudian ada 52 bintang. Merah putih itu dari sini. Itu bendera itu digunakan dulu dari Nusantara itu. Ya. Ya, Amerika itu. Ditandai dengan pojoknya sebagai kekuasaan Belanda, Amerika berarti di bawah Belanda. Ya. Titik atas bintang 52 itu adalah tanah Indonesia. Ya. Dijadikan kemerdekaan hak 52 negara bagian di sana. Maka itu tanah Indonesia dengan 17.000 pulau. Itulah dijadikan atas hak Menurut kemerdekaan Lord de jure untuk negara-negara lain Untuk negara Betul. lainnya. di Jadi, dunia. Menurut Lot Rangga ini Indonesia ada 17.000 pulau. Yes. Yang Yang dijadikan yang dijadikan iya sumber daripada hak Sumber kemerdekaan setelah dari- Perang Dunia Kedua sebagai de jure daripada negara-negara di dunia. ya. Misalnya Bangka Belitung itu buat Francisco. Misalnya Madura itu buat Madinah. Maka itu ada kok semuanya. Oh, ada. Banten juga Amerika ada 52. Itu di Amerika itu. Baik. Dan semuanya adalah semua terdata. Bagaimana Jepang dulu Nippon menjadi Jepang. Ada hak kemerdekaannya yaitu Sumatera Barat dijadikan Jepang. Karena Nipponnya udah meninggal. Ya, Udah mati kok udah dibunuh. udah bunuh diri arah kiri kan? Arah kiri karena Lord, ada di bom. kita lanjut lagi, Lord. Semuanya ada hak-haknya. Oke, Lord Rangga. Iya. Lord. Bang. Iya, Kita Bang. juga Lord ini artinya kalau di Inggris itu kan tuan. Kayak bisa Tuhan, bisa Tuhan. Bisa tuan, bisa tuan, Jadi pokoknya wakilnya Lord. Tuhan wakilnya maksudnya. Tuhan. Iya. Betul. Jadi Lord Rangga ini wakilnya Tuhan yang ada di bumi. Yang ada di bumi sekarang. Sama seperti kita juga sih wakilnya Tuhan yang ada di bumi kan, namanya manusia kan ya. Nah tadi kan kita lihat-lihat Lord Rangga ini kan rapi, necis, ada gambar Garuda, Selalu topinya, berpenampilan gagah, terus ya, bintangnya Bos. bintang 6 gitu, terus ada gambar Garuda lagi, benar-benar menghayati Pancasilanya ini. Itu lulusan dari mana sih Lord Rangga ini? Kalau lulusan sekolah Lord ya. Lulusan dari mana Sur? Iya. Ya sekolah. Lord juga belajar. Belajar ya. Belajar. Tapi mungkin belajarnya dalam banget tuh PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Iya, semua kan? buku Lord juga baca. Ya. Kalau sekolah jelas dulu saya pernah belajar di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Satu. Kemudian pernah juga belajar sekolah agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi. Nur Al-Ghazi. Ya, dia Dua. di bawah UIN ya. Ya. Terus belajar lagi pada proses Magister of Management, kemudian belajar di Law of Master Ya. berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum pemerintahan. Jadi 3 itu ya. Ya, 3 dasar yang bisa melakukan ini, lalu kemudian Lord belajar pada proses lebih banyak membaca buku di mana-mana, termasuk buku-buku yang ada di luar negeri tapi ada di sini. Lord juga dulu waktu masa remaja juga suka di nongkrong di perpustakaan Inggris Ya, Jadi kalau hobi boleh baca tahu buku yang ada di sini. di sini kan, di British Iya, ini yang ada kan. di British Council ya. Itu waktu remaja itu pakainya rapi begini atau? Iya rapi, Lord selalu rapi. Lord kan lahir dari bayi sudah rapi. Sudah rapi, sudah pakai baju rapi gitu ya. Dari lahir loh, Bos, Yes, sudah rapi ya. dan disiapkan kepemimpinan pun Lord juga dari Dari lahir. zaman kakek buyut CX1 sudah menyiapkan bahwa saya disiapkan sebagai pemimpin. Ya. Jadi tidak serta-merta Lord saat ini pengen jadi pemimpin, sudah disiapkan. Sudah disiapkan berarti. Iya, Ini dari zaman kalau dulu. boleh tahu ini lambang 6 bintang Pakaian-pakaian ini rapi tentu menjadikan satu mewakilkan, apalagi Lord sebagai
Ini lambang dari bintang 6 itu adalah pemangku bumi dan pemimpin dunia. Jadi lambang bintang 6 ini pemangku bumi Dan dan pemimpin dunia tatanan dan baru. pemimpin tatanan Dunia dunia tatanan baru. baru. Nah, kalau boleh tahu Lord, ya Dan kan? di dalam Imperial Force pun itu Ya. adalah kalau militer, Ya, pada sisi militer sebagai polisi dunia dan sebagainya itu tertinggi. tertinggi. Jadi Ya. satu-satunya bintang 6 di dunia. Adalah Lord Rangga. Dan itu untuk proses sampai dengan zaman dunia masuk 4. Betul. Jadi tidak boleh orang lain. Itu baru topi Lord. Ini Iya. kalau di lengan ini kan Kalau ada baret- kancing ada 4 nih. Kalau baret, Nah, itu apa maksudnya tuh? Iya. Artinya apa? Kalau kancing Ini. ada 4. Nah, 1 2 3 Iya. 4 tuh kancingnya tuh. oh ada Delapan. artinya. Nah, apa tuh Ada artinya? artinya. Artinya 4 kiri ya. 4 kanan tuh. Kita harus wajib apa? Apa tuh? Sehat. Sehat Sehat. satu. Terus Yang kedua bahagia. sehat, bahagia. Iya dong, berbagi bahagia pada yang lain. Iya kan? Terakhir. Yang keempatnya, ya kita harus selalu selamat dunia akhirat. Ya. Iya. Ada makna Itulah juga tadi. ya. Itu baru di lengan. Ada macam kancing itu diartikan. Itu baru di Ini bisa lengan. ya, Bang. Belum yang tengah 1 ini artinya apa Lord? Kalau kancing 1 ini? Ini, Ah, ini pertahanan. Pertahanan. Supaya tidak lagi krisis pangan. Ya itulah tadi simbol-simbol kerapian Lord Rangga itu ya. Jadi Ya, memang- jadi itu tadi Bapak itu proses baru perjalanan. baju, belum ini pantopelnya gimana nih? Bintang 6 di tahun 2022 itu disandang oleh Amerika. 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 Maka itu Amerika sampai hari ini masih menjadi Security Council. Tapi dia tidak bintang emas, bintang perak. Perak, Bintang ya. perak. Kemudian Perang Dunia I juga bintang 6 disandang oleh satu orang yaitu dari Inggris. Maka itu bersandang Inggris sampai hari ini menjadi Defense Council. Apakah nanti pada proses Dunia 3 ini nanti setelah konferensi Ya, Dunia 3 di ya. Bandung akan berubah pada sisi tugas dunia karena itu harus ada ya. Termasuk fakta pertahanan, kemudian harus ada UN, kemudian ada di dalamnya dewan-dewan yang lainnya ya. Ya. Ada Dewan Ekonomi di sana, ada Bank Dunia ya kan, ada WTO, ada Macam-macam FIFA lah, ya, FIFA. sepak bola yang sekarang lagi Iya, sepak bola ya, ya. lagi macet Lord ya. suka olahraga kelihatannya. Ya, Lord sekarang juga kan ngurus Persabo, Persatuan Sepak Bola Brebes. Karena Lord ini suka olahraga, ini kita dengar-dengar nih Lord ini apa Dan mau tinju lagi. Mau tinju. Bener. Iya. Itu Sama dengan siapa, Lord? gladiator Vicky ya. Itu dengan Vicky Oh, dengan Prasetyo. Vicky Prasetyo. Kalau nanti apakah dalam arti diteruskan melawan pesulap merah karena di tim merah itu ada 2 itu tadi. Ya. Kami ada di tim biru. Persoalannya tinju ya mengenalnya. Ya. Ya walaupun dulu pakai kaos kaki ya. Dulu sini. Waktu SD. Lord, apa yakin menang sama Vicky? Iya. Saya sih hakul yakin sih. Karena Vicky itu satu-satunya dia kalah tuh cuma sama 1 orang, Lord. Iya. Iya tuh. Iya iya. Sama siapa tuh? Angel Elga. Nah, Lord Rangga ini kalau di Amerika ini potensi sekali jadi presiden nih. Oh, mau jadi presiden di Amerika nggak, Lord? Ya sekarang pun saya memimpin Amerika kene. Nah, jadi nggak perlu jadi presiden Amerika kan? Jadi Amerika ini kan gini. Amerika Lord sebagai kene ya. pemimpin dunia, ingat bahwa sekarang sejak Lord mendeklarasikan sebagai pemimpin dunia di dunia 3 ini, tidak ada lagi presiden manapun mengaku sebagai diri penguasa dunia. Jadi Termasuk Lord inilah Amerika, ya. Dulu Amerika kan mau ngambil. Begitupun Cina, Ya. rencananya juga mau ngambil penguasa dunia. Maka itu bangun tuh tadi, Ya, ya, ya. ya. Bangun jalan yang layang tuh, cepet. Betul. Itu tujuan Amerika besar. tuh. Cina dong. Oh, Cina. Jadi Iya. Lord Rangga ini sekarang sudah mantan dari Sunda Empire. Iya, mantan petinggi. Mantan petinggi. Sekarang tapi sudah jadi pemimpin dunia Pemimpin di dunia. dunia 3. Di dunia 3. Dunia 3. Ya, Jadi pemangku bumi pimpinan- dan pemimpin dunia tatanan baru. Pimpinan dunia 3, pemangku bumi, dan pemimpin dunia pemimpin tatanan baru. dunia Tatanan tatanan baru. baru. Gimana Mbak Sasya? Setuju Bos. nggak? Setuju dong. Oh, Kalau setuju. nggak setuju ya udah pindah dari bumi. Nah, Pindah aja. Pindah aja. Iya kan? tadi juga kan kita juga baru bangun dari tidur mimpi. Iya. Ya, kemungkinan ini juga masih mimpi aja ini. Masa masih mimpi aja sih, Bos? Ya, enggak, mudah-mudahan dari mimpi menjadi impian. Impian. Nah, dari impian itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dalam artian punya lah. Generasi saat ini harus punya bukan halu tetapi bikin satu hal yang ke depan namanya visioner. Visioner. Nah, itu visioner itulah yang menjadikan ini.
Jadi Nah, apa tuh? Iya Lord. Soalnya udah setuju nih Lord dari pemimpinnya. Ya, setuju dong, setuju. Pokoknya yang nggak setuju pindah dari bumi. Ya, dari ini saya bumi masih ya. timbang-timbang Gimana nih. Ah, mending saya pindah dari bumi deh. Ya, pindah dari bumi udah. Nah itulah saya juga marah sama Elon Musk itu. Elon Musk. Di saat Lord Rangga bagaimana mensiarkan dan berjuang bagaimana merawat bumi, keberadaan manusia di bumi, Elon Musk dengan seenaknya ya memberikan satu harapan dan memberikan satu Ya. iming-iming orang untuk pindah ke planet lain. Tahukah Anda sekalian bahwa manusia diciptakan dari 4 unsur, yaitu tanah, air, angin atau udara, kemudian tadi api. Unsur di planet lain tidak mungkin dihidupi oleh manusia karena tidak memenuhi atas 4 unsur itu. Iya, iya. Kenapa Elon Musk bodohin Lord? Bodohin semua manusia di dunia ini. Marah Lord dengan Elon Musk. Maka Lord lah yang bilang juga, nggak ada manusia sampai bulan lah. Itu kesananya lah ke studio kok. Oke Lord, aku mau nanya nih Lord nih. Dengar-dengar katanya Lord ini nantangin Kim Jong Un sama Putin buat adu tinju. Nah, itu kenapa Lord Ya, bisa nantangin itu tadi. mereka? Bahwa berkaitan dengan ini tinju Lord kan selama ini nggak ada penantang ya. Jadi nantangin Bahwa mereka. sebagai pemimpin dunia tatanan baru, Kim Jong Un ataupun juga Putin masih bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tahu-tahu Vicky Prasetyo menantang saya. Jadi harusnya saya layannya adalah tadi. Yang tadi itu. Ya, bila perlu juga para calon presiden ini, ya kita tantang nih tinju calon presiden Indonesia sekarang yang merasa calon ataupun yang mencalonkan, yang 15 orang itu tadi kecuali perempuan. Lord mau barangkali ya. nantang itu? Tantang untuk tinju, tapi tinjunya bukan tinju gini. Ayo adu program. Wah, mantap. Iya. Sama Adu program Kim Jong Un. dari calon tadi semuanya. Kalau Kim Jong Un tadi udah bahas Iya. bahwa proses Kim Jong Un maupun itu ya ditantang. Tapi apakah proses beradaan ini bisa atau tidak? Tadi layaknya itu loh, bahwa Lord harusnya tinjunya sama mereka. Kalau untuk adu tinju sama Vicky, tadi kan Lord tuh yakin bahwa Lord tuh akan menang gitu. Iya. Kalau misalkan kalah gimana? Kalah juga nggak apa-apa ya, Gak apa-apa. kan menang kalah Tapi biasa. kan tadi Lord udah bilang saya pasti menang. Gitu. Iya, yakin menang. Gini Lord, Iya. kita jadi agak ragu-ragu soalnya jangan sampai pemangku bumi ini kalah sama Nah, gitu, Vicky Bos. Pokoknya Kan doakan pemangku bumi nih. Lord supaya menang. Ya, doakan, dukung semuanya supaya menang. Nah kalau yang ke-15 capres tadi harus adu tinjunya tuh harus Adu gimana? tinju di ring itu tapi bukan untuk tinju-tinjuan begini, Bukan fisik tapi berarti. adu program ayo. Program. Iya, Tuh Lord siap. ditantangin tuh semuanya sama Iya, Lord nih. mau Pak Prabowo yang sudah calon, iya kan? Mau Anies, ayo, iya kan? Yuk Pak Anies. Iya, atau calon-calon yang lain. Lord, lawan Ganjar bisa Lord. Loh, kenapa tidak? Iya. Ini kita udah mulai politis banget ya. Iya, jadi lawan siapapun calonnya, Lord siap adu program Adu program ya. secara terbuka Bukan dan adu secara Cuman botos. gini, kira-kira lawan yang pantas siapa? Apakah Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar atau kan bisa dilihat di Google. Heeh. Yang 3 itu sudah calon termasuk Lord situ. Lainnya Iya. kan baru potensial. Potensial. Ganjar termasuk di potensial. Potensial ya. Tapi kalau suruh menilai ya saya bisa menilai kok. Boleh dong kalau Kapasitas mereka. kisi-kisi aja Lord. Ya kisi-kisinya gini. Kalau bagi seorang gubernur kemudian tahu-tahu nyalon presiden. Apa nggak ngaca misalnya? Bagi daerahnya yang dibangun aja yang dari status miskin menjadi miskin ekstrim, kok nyalon gubernur? Minggir aja. Nah, itu satu gubernur tuh. Ada gubernur yang lain Lord? Ada gubernur ini kan satu gubernur tuh. Kalau gubernur sekarang sudah mulai kampanye, Heeh. sudah kisi-kisi dalam artian Minggir saja. proses keberadaan ya. Keluar Namanya apa itu namanya tuh? Memberi apa sih harapan? Ya, kebelaguan lah. Iya, bahasa. berharapan-harapan. Nggak sadar bahwa Pak Jokowinya kan masih duduk. Iya. Ya, mereka ini bawaan Pak Jokowi kok nggak sopan itu loh. Jadi nyalon-nyalon kesimpulannya apa Lord? Suruh minggir Kesimpulannya saja. Ya, artinya tahu diri lah. Oh, tahu diri. Kalau Anda mau meneruskan adalah sebagai calon presiden, berhenti dari sekarang. Berhenti dari sekarang. Iya. Jangan gunakan fasilitas sebagai pejabat, masih di bawah Pak Jokowi, sudah mau nyalon-nyalon dan sebagainya. Iya. Atau mereka sudah, apa sih, tebar bunga itu. Tebar bunga, Iya. tebar pesona juga. Pesona dan sebagainya. Tahu diri lah itu. Iya, yang pokoknya kedua, mereka yang jangan penting dulu- lagi apa? Ketika mereka merasa pernah berkorupsi, tolonglah. Mending tahu diri aja Dan gitu ya. tahu diri saja lah, minggir. Jadi kalau gitu Lord nggak punya saingan ini kelihatannya. Iya. Soal saingan silakan harus ada. Harus ada, ya. Tapi persoalan sekarang adalah kembalikan kepada
konstitusional partai-partai, kembalikan pada rakyat dan masyarakat, karena itu adalah kehendak pada proses peradaannya. Ya. Ya. Memang secara usia memang lebih tua dari kita juga ya. Saya usianya berapa? Masih muda. Ya dong, Saya masih usianya 17 berapa? tahun. Masih muda juga. Saya juga masih muda. Masih muda. Jadi ini kan kita sama-sama orang muda ya Lord Rangga Iya. ya. Cuman kan paling enggak Lord Rangga lebih tua dari kita kan. Iya. Dari kita berdua ya. Ini Iya. Lord Rangga ini kenal nggak sih sama Roosevelt nih, Presiden Amerika zaman dulu nih? Ya, kebetulan Lord ini kan dengan Presiden Roosevelt itu bukan hanya kenal. Ya. Lord itu dalam kehidupannya, dalam sebuah perjalanannya, kelas 4 SD sudah diaku anak oleh Roosevelt. anaknya Presiden Roosevelt. Oleh anaknya Presiden Roosevelt. Beliau adalah Asia Roosevelt. Namanya Asia Roosevelt. Ibu Roosevelt itu mama saya. Ya. Ketika kelas 4 SD sampai kuliah saya, tahun pertama beliau meninggal. Jadi Lord juga banyak dididik oleh beliau. Bagaimana dia saat keluar rumah harus berjalan cepat. Betul. Itu kalau jalan begitu ini, saya lari-lari di belakangnya itu. Padahal menuju pada proses ke rumah makan atau mau kemana kan gitu. Kencang dia aja. Kencang dan dia disiplin. Beliau disiplin, kemudian beliau sangat menjaga. Ini Peduli. nyata nih Lord. Nyata. Ini Jadi faktual ini. Lord adalah keluarga besar Presiden Roosevelt Roosevelt. daripada Presiden Amerika tadi. Ya, jadi Itu nyata, Ri. menurut keterangan Lord Rangga bahwasanya Roosevelt punya anak, Punya anak Asia kemudian anaknya Pak Roosevelt ini namanya siapa Lord? Asia Roosevelt. Asia Mama. Roosevelt ini Ibu. mengangkat Lord Rangga Lord sebagai sebagai anak anak. angkatnya. Dan dalam kehidupan itu lalu kemudian karena mungkin ya beliau udah sepuh, lalu kemudian saat itu mengenalkan dari seseorang teman dekatnya di Jerman. Waktu itu Jerman Ya. belum bersatu, masih belum bersatu, masih pisah-pisah. Masih pisah. Ada tembok Jerman Timur dan Barat. Saat itu mengenalkan di Rantingen, Lord, dikenalkan juga orang tua lagi di sana, seorang kepala dokter di Rantingen, Jerman, ya Jerman Barat. Ya. Pada saat itu Lord akhirnya juga punya saudara di sana sebagai orang tua yang sampai sekarang masih ada, namanya dalam artian Ruth Dieter Mewes, itu orang tua Ya. saya, dan itu ada Ya, melahirkan sejarahnya dua ya. anak di sana. Ada Jadi fakta-faktanya ya. iya, jadi Lord juga punya orang tua di Jerman. Ya, dan itu bisa dibuktikan Lord ya. Bisa dibuktikan. Jadi kesimpulannya Lord Rangga adalah bahasa saya ya. Lord Rangga adalah cucu dari Presiden Roosevelt, Presiden Amerika. Maka wajar saja ya. Jadi wajar saja kalau menurut Lord Rangga beliau adalah pemangku dunia. Karena Presiden Amerika ini cucunya loh, jangan salah loh ya. Ya, Amerika kan sebenarnya baru adik kuasa. Ya. Kalau adik berarti ada kakang dong. Ada kakak berarti. Kakangnya di sini. Oh iya. Ibu bapak ibunya di sini di Adik Indonesia. kuasa ya. Iya. Ya, kakek neneknya di sini buyutnya. Sekarang Lord masih tinggal di Brebes. Sekarang ditinggal di Jakarta Oh, di Jakarta. dan di Brebes. Nah, katanya lo pernah tinggal di California ya lo? Ya, Itu karena berapa Bunda lama? di sana di California. Oh, gitu. Diajak Itu ke berapa sana. lama lo? Ya sering aja bawa proses keberadaan sana itu paling masa liburan dibawa jalan-jalan. Oh gitu. Ini kayak Barack Obama yang pernah tinggal di Iya. Indonesia kan? Iya. Ini kebalikannya. Iya, balikannya. Balikannya. Iya. Barack Obama yang pernah tinggal di Indonesia aja bisa jadi presiden Amerika. presiden. Ya. Ya, Gimana doakan. Lord yang udah tinggal di sana ini? Iya. Iya. Makanya ya itu adalah satu keberuntungan sebuah. Keberuntungan ya. Iya. Nah, Lord, kembali lagi tentang ini nih, pencalonan diri untuk menjadi presiden. Nah, kenapa Lord ini nggak mencalonkan diri di Amerika saja sih, Lord? Kenapa harus di Indonesia? Di mana? Di Amerika. Amerika. Hmm. Begini persoalannya. Indonesia memiliki kunci Ya. untuk bisa menyelesaikan atas semua kemelut di dunia 3 saat ini. Jadi Amerika itu sendiri kan adalah bagian negara yang di sana. Sisi demokrasi pun ya wajar kalau dilakukan oleh orang Amerika. Lot sendiri adalah lahir di sini. Lah, Lot tahu bagaimana menyelesaikan dunia pun dari Dari Indonesia. Indonesia. Jadi kedudukan pada si calon ini adalah ex officio. Ya, ex officio itu jabatan rangkap tapi di bawah, ke bawah. Ya. Lot selaku pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru di dunia 3 ini. Tapi saya turun jabatan ke bawah, merangkap jabatan dan turun di bawah untuk dalam rangka menyelesaikan dunia. Hmm. Ya, karena ada satu rahasia Indonesia bahwa baik melakukan sistem termasuk aset dan lain-lain
ada di Indonesia. Ada di Indonesia ya. Jadi mereka akan bisa selesai patuh dan lain-lain Ya. bila seorang pemimpinnya atau presiden di Indonesia ini tahu hal itu, sehingga bisa menundukkan semua negara-negara di seluruh dunia. Ya, jadi Itu kalau- jalannya dari Indonesia loh. Dari Indonesia. Jadi kan pusatnya di Indonesia, Yes. pemangku dunia ini kan. Dunia. Lot kalau boleh tahu berarti pimpinan-pimpinan negara luar itu semua di bawah Lot Rangga nih kalau. Saat ini pemimpin pemerintah ada di bawah. bawah, Di bawah pembinaan kendali. dan pengawasan Lot. Ya, di bawah pengendali. pembinaan dan pengawasan Lot Iya, Rangga. dan pengendalian sistem 3 ada di Lot. Ya, berarti saya masih mimpi aja. Belum bangun Lanjutin bangun aja bos mimpinya. Lot Rangga ini kan, ini dunia nyatanya ini ada G20 yang akan dan mungkin sedang berlangsung di Bali ini. Di Bali kan ya? Ya, G20 ini kan ada negara ini kan gitu kan. Ini apakah sudah mulai berkorelasi ada kaitannya antara Lot Rangga dengan mereka ini? Artinya Indonesia sudah punya pengaruh nih Iya, kepada kalau mereka. Indonesia memiliki pengaruh dari dulu. Bagi para pemimpin di Amerika maupun di mana-mana pun tahu bahwa sistem piramida masih berlaku. Ya, Hanya terkadang kepemimpinan di kita, ya, di orang kita di sini di Indonesia banyak yang tidak tahu. Sehingga pada prosesnya sejarah pada sisi perjanjian pun lebih banyak diketahui oleh mereka. Mereka masih patuh dengan itu. ya. Nah, adanya G20 sah-sah saja menyelenggarakan itu. Memang sebelum jatuh dari krisis ini pun ataupun dalam dunia saat ini sudah dirancang gilirannya untuk melakukan adanya konferensi G20 itu dari konferensi sebelumnya. Jadi maka dilaksanakan di sini. Yang kedua, mendekati pada proses keberadaan pertanggungjawaban UN dan lain-lain, akhirnya menuju ke Indonesia. Karena Indonesia ada dekat dengan sesungguhnya siapa pewaris pada proses keberadaan tertinggi di dalam pengaturan baik sistem pemerintahan maupun dinasti. Jadi mereka tahu. Ya. Sekarang UN pun dalam posisi sekarang tidak ada anggaran kok. Berakhir, makanya semua diberikan ke Indonesia. Karena Indonesia adalah dianggap di sana dari dulu pun sudah tahu bahwa yang bisa menyelesaikan Indonesia. Karena Indonesia adalah ini Sunda. Indonesia, ini Sunda. Ini Sunda itu. Tulisannya kurang nggak lebih. Ya. Dan Indonesia itulah mewakili atas kekuatan di Sundaland. Sundaland itu seluruh dunia. Jadi hal kewajaran, hal yang wajar dan sesuatu itu. Jadi dari dulu pun, dari zaman Bung Karno sampai sekarang, itu Presiden Indonesia memiliki pengaruh besar dalam proses keberadaan di dunia. Cuman, bahwa keberadaan dunia tiga, kemelut dunia tiga saat ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan G20. Maka Lord sudah jauh-jauh sampaikan kepada seluruh pemimpin dunia, seluruh pemimpinan dunia lainnya di negara lain, setelah itu G20 selesai, harus tetap diselesaikan konferensi dunia tiga di Bandung. Baru selesai. Gimana? Nah, berarti semuanya ini G20 ini berarti berkaitan dengan statementnya Lord yang waktu itu bilang bahwa negara-negara lain itu harus daftar ulang ke Indonesia, ke Yes. Lord sendiri. Jadi gini, berkaitan istilah daftar ulang itu bukan daftar ulang seperti kita sekolah. Ya. Tapi sebenarnya daftar ulang yang dimasukkan Lord itu dulu adalah masa berakhirnya pemerintahan 75 tahun sehingga untuk melakukan pada proses keberadaan dunia tiga ini harus reinstall ya. Reinstall itu dalam arti dinolkan. Jadi ada keterkaitannya, mereka harus memang datang ke Indonesia bukan hanya pada proses perjanjian di tingkat G20. Itu baru cerita bagian ya. Bukan semuanya. Jadi bukan dari G20 saja. Nah, itu tadi ada suara dari dunia tiga tadi barusan. Iya, itu mengiyakan itu artinya. Dari dunia tiga itu ya. Bukan hanya G20, tetapi dalam proses peradaannya, kalau soal daftar ulangnya juga sampai nanti tingkat kepada penyelesaian atas utang-utang negara. Ya. Ya. Nah, persoalan sekarang adalah kita doakan bahwa G20 juga adalah bagian yang bisa mengambil bagian titik tadi, menyelesaikan atas kemelut. Sekalipun misalkan tidak keseluruhan. Karena tidak diselesaikan di tanah Atlantik. Maka proses kenapa Lord ngotot harus ada konferensi dunia tiga dan tidak dilaksanakan oleh G20 negara saja. Tapi diikuti seluruh negara dan juga akan disaksikan, dilihat, semua diikuti oleh seluruh penduduk bumi. Sehingga bahwa dunia tiga ini loh.
Lah, di sana di-reinstall. Maka reinstall ataupun dinolkan disetujui kok oleh Pak Jokowi juga oleh pemimpin yang lain. Bahwa yang disampaikan Lord sebelumnya adalah terjadi sekarang. Bahwa ini di-reinstall. Jadi ini cuman tidak bedanya apa di zaman dulu. Bom Hiroshima diledakkan dulu mah. Baru dinolkan. Kalau Kalau sekarang sekarang? ya terjadi dengan reinstall dengan adanya COVID dulu. Makanya COVID, ya, COVID itu COVID. obatnya, COVID. ya Obatnya COVID obatnya apa? Obatnya apa namanya? Apa? Vaksin. Vaksin hanya dicipta oleh 5 negara hak veto di PBB. Cuman masalahnya ternyata orang nggak percaya kalau Bandung pusatnya pemerintahan dunia. Vaksin disahkan hanya bisa di Bandung sebelum digunakan. Berarti disahkannya itu di Bandung? Yes, walaupun numpang di Bio Farma. Tapi yang menandatangani adalah WHO. Ditandatangani di Bandung berita acaranya. Oke? Oke. Ya, Itu Bandung lah sebagai pusat tadi. Menurut Lord Rangga. iya. Dan itu bukan menurut saya. Itu memang benar. Itu memang benar ya Lord ya. Oke. Oke, itu tadi Mbak Oke, Sesa sudah kita tanyakan iya. ya, dan jawabannya sangat menarik sekali. Betul. Menggambarkan kepribadiannya. Pak. Bos, pastinya ini kasihan bintang tamu kita ini pasti haus, Bos. Haus tak? Aku punya minuman spesial. Jangankan bintang ini, saya aja haus ini. Sudah haus. Oke, Bos, tenang. Aku udah siapin minuman Apa spesial. itu ada minuman ya? Minuman spesial. Nah, Yaitu madu adalah hijau. madu Nah, hijau. silakan. Kita nggak tahu nih cerita madu hijau dari mana nih madu hijaunya. Madu Iya. beneran Madu ini ya? hijau. Iya, ini madu asli. Madu Iya, tak? asli. Iya. Ini Lord madu hijau ini madu herbal alami Iya. untuk meredakan gejala asam lambung. Nah, selain itu juga manfaatnya banyak Lord untuk Oke. menjaga kesehatan boleh dan daya diminum tahan nggak nih? tubuh. Iya. Boleh dong, Oh, silakan. diminum. Kita Ini minum luar dulu. biasa. Mari kita Minum. tes dulu. Jos. Jos, ya. Jadi minum madu Ya, hijau. Dan untuk pertama kali di dunia. Ya, soalnya kita juga gua baru melihat tahu. dengan bersih madu hijau. Madu hijau. Silakan Lord. Lagi Lot, jangan diminum dulu. Oh, ya. Lord akan rasakan dulu. Iya. Oh, ini madu dicampur air ya. Tapi Iya. warnanya hijau. Itu hijaunya itu bukan warna ya, Bos, tapi itu karena dari Oh, bahan enak ekstrak sekali. alami, bahan-bahan alami. Dicampur ya, tapi Rasanya madu enak dicampur sekali. ya. Enak ya, Lord ya? Enak dan bisa dirasakan. Ya. Cocok nih kalau Lord punya asam lambung. Ya kan, ini kan kita lagi mau tinju. Nih, harus fit ya, Harus fit. untuk daya tahan tubuh juga bisa. Lot Rangga alias Ki Ageng Rangga Rangga Sasa. Sasana. Sasana. Ki Ageng Rangga Sasana, itulah Iya. nama lahirnya beliau ini ya. Kami dari Rasiso, saya bersama Sasha. Sasa yang Sasa cantik. yang cantik. Ini sekretaris loh ya, sekretaris kita. Aspri. Aspri ya. Abang yang ganteng. Ya, gitu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, untuk Oke. kehadirannya. Kiranya berkat Tuhan juga melimpah kepada Lord. Amin, amin, Semoga amin, amin. pemangku bumi bukanlah mimpi, tapi faktual ya. Amin. Semoga. Amin. Amin. Terima kasih Lord Rangga sekali, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Terima kasih kembali ya, ya. Bang. Sehat selalu ya. Ya, terima Oke, kasih. iya. Bidadari. Iya. Iya. Beda dari turun dari sawah. Oke, Iya. kita salam kepada Iya. pemirsa. Oke. Salam Rasiso. Salam. Salamnya gimana Iya, nih, iya. Rasiso? Iya. Salam mulia, jaya, jaya. Wah. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Rasiso. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Tunggu, terima kasih.